Tidak lama kemudian, seberkas cahaya ke arah kuadran kehancuran naik selangkah demi selangkah. Segera itu menyentuh bukaan di tepi peta, dan berkas cahaya ketiga menjadi padat. Keempat patung perunggu memandangi gelas anggur. Sekarang ada berkas cahaya ketiga, seharusnya bangun, kan? Sangat mudah bagi anak ini untuk mendapatkan darah asal, ini masalah besar, tetapi... Luo Zeng masih terbaring tak bergerak di Holy Grail. Patung perunggu secara alami tidak jelas, dan Luo Zeng juga bingung dalam kegelapan. Luo Zeng yakin dia bangun, bukan dalam mimpi. Tapi sekarang dia tidak bisa merasakan dirinya sama sekali, setidaknya indera peraba dan penciuman telah hilang, dia bahkan tidak bisa mendeteksi apakah dia memiliki tubuh fisik, sepertinya yang mengambang di kegelapan ini hanyalah jiwa yang kesepian. Untungnya, jiwa ini memiliki mata dan telinga, Luo Zeng dapat melihat titik cahaya di kejauhan dan mendengar beberapa suara aneh. Pikiran yang rusak itu terdengar di telinga Luo Zeng dari waktu ke waktu, dan setiap kali suara itu muncul, bintik-bintik cahaya akan berterbangan seperti lalat menari. Seolah-olah seseorang sedang melantunkan mantra. Titik cahaya di kejauhan itu mematuhi perintah mantra ini. Mengapa hal semacam ini ada dalam pikiranku sendiri? Berapa lama keadaan ini akan bertahan? Tidak ada yang memberinya jawaban. Di dunia ibu, boom, kawah seukuran danau besar tiba-tiba muncul, dan kawah besar ini dibuat oleh pria perunggu itu. Monster domba di dasar lubang besar baru saja memperlihatkan setengah dari tubuhnya, dan dibanting ke udara oleh pria perunggu itu, lalu ditekan ke tanah. Boom, lubang besar lainnya muncul, dan kambing itu dibanting ke tanah lagi, dan ada lebih dari 20 lubang besar seukuran danau di belakangnya. Meskipun serangkaian serangan oleh manusia perunggu gagal menyebabkan kerusakan besar pada monster kambing, setidaknya itu menekan monster kambing sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa melawan. Tapi pria tembaga itu meledak dengan kekuatan 300.000 setiap kali, dan dua anggota kapal hitam lainnya tidak tahan lagi. Kekuatan layu dan cermin mengubah kastanya adalah tanda dari sisi lain dari 33 hari, tetapi kecepatan mengkonsumsi kristal dewa sangat cepat. Pada tingkat konsumsi token dari sisi lain ini, tidak realistis untuk menghancurkan kristal dewa satu per satu untuk mengisinya kembali. Pengisian token dari sisi lain pada level ini akan menghabiskan jutaan kristal dewa sekaligus. Tidak peduli seberapa cepat tangan dan kaki dari pembangkit tenaga jiwa suci ini, tidak mungkin untuk menghancurkan mereka satu per satu. Sebelum pertempuran, mereka sering menyiapkan cincin Sumeru secara terpisah, menghancurkan sejumlah besar kristal dewa, dan hancurkan kristal dewa energi ditekan ke dalam cincin sumi ini, yang khusus digunakan untuk mengisi kembali energi kristal dewa untuk token pihak lain. Tapi kecepatan pria perunggu itu menyia-nyiakan kekuatan sucinya terlalu cepat. Setelah dua anggota kapal hitam mengisi kembali energi kristal ilahi 3 kali berturut-turut, cincin Sumeru cadangan kosong. Sentu, Xiaolan. Kedua anggota kapal hitam masing-masing menatap Sentu dan Xiaolan, dan mengangkat jari mereka pada saat bersamaan. Sentu dan Xiaolan segera mengerti, pindah ke mereka dalam sekejap, dan menyerahkan cincin sumi cadangan mereka kepada mereka. Dalam proses serah terima, ada celah. Pria perunggu itu menuangkan kekuatannya ke monster kambing melalui Luo Zeng, ketika sumber kekuatan aslinya tiba-tiba terputus pukulan. Pria perunggu itu hanya beberapa ribu. Ledakan. Monster kambing itu sudah mengambil sikap, siap untuk dilempar keluar lagi. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa kekuatan yang diberikan pada dirinya sendiri begitu lembut dan sangat lemah. Ada ekspresi terkejut di wajahnya, dan ia memelototi pria perunggu itu. Dan sosok perunggu itu mungkin melihatnya berdua-dua dengan tatapan yang sama. Setelah monster kambing itu menyadari bahwa pria perunggu itu telah kehilangan kekuatannya, lampu hijau mulai menyala pada sepasang tanduk, dan dia menundukkan kepalanya dan segera melengkung ke arah pria perunggu itu. Setiap kali Senong berubah menjadi monster kambing, dia harus mengeluarkan darah seperti sungai. Dengan kepribadiannya yang ganas, dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh pria perunggu itu. Melihat sepasang tanduk datang langsung ke wajahnya, pria perunggu itu cemas, mengangkat Luo Zeng, dan memblokir dirinya di depannya seperti perisai. Meskipun Senong memberikan instruksi sebelum kesadaran menghilang, itu untuk merebut kembali Luo Zeng. Tapi monster kambing ini tampaknya sama sekali tidak peduli dengan pikiran Senong, terlepas dari itu, ia langsung menuju ke dada Luo Zeng. Retak. Kekuatan besar relot memukul Luo Zeng dan pria perunggu ke udara. Karena bolong yin, pria perunggu itu masih berpegangan pada Luo Zeng, dan Luo Zeng sekali lagi menunjukkan karakteristik magis, pukulan monster kambing itu tanpa cedera. Wow, monster kambing, yang telah lama ditinggalkan oleh pria perunggu itu, menemukan kesempatan untuk berbalik, dan tidak menahan sama sekali. Sepasang kuku belakang yang kuat melompat dengan ganas,
dan tanduk hijau yang tajam menusuk ke arah sosok perunggu itu lagi. Dari segi kekuatan, bahkan Fuxi, Jisuanyuan dan eksistensi lainnya sangat sulit untuk menghadapi monster kambing, apalagi manusia perunggu itu hanya jiwa suci. Pria perunggu itu tahu bahwa dia tidak terkalahkan, jadi dia hanya bisa menaruh harapannya pada Luo Zeng, dan dia bersikeras untuk melindungi Luo Zeng sebagai perisai di depannya. Retak, retak, retak. Monster kambing berubah menjadi bayangan putih, terus-menerus menyerang di sekitar pria perunggu itu, dan pria perunggu itu seperti adu banteng, dengan hati-hati melindungi dirinya dengan Luo Zeng, dan pria perunggu yang berkeringat itu juga berterima kasih atas semangat monster kambing di hatinya tidak terlalu cerdas. Dan di bawah pengaruh kambing lagi dan lagi, seberkas cahaya keluar dari kuadran dekat ciptaan di bawah cawan suci di pengadilan abadi Tuhan, yang persis sama dengan seberkas cahaya di kuadran kehancuran, dan mereka semua melompat menjadi beberapa bagian. Keempat patung perunggu awalnya mengira Luo Zeng akan berhenti, tetapi mereka tercengang lagi di hadapan seberkas cahaya yang muncul kembali. Tadi berada di kuadran kehancuran, tetapi sekarang telah muncul dari kuadran penciptaan. Apakah sinar cahaya ini akan selesai? Ini adalah sinar keempat, dan 4 sinar cahaya ada di 3 kuadran yang berbeda. Keempat patung ini semua melihat ke arah berkas cahaya yang terus memanjang dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Garis keturunan tingkat akar yang diwarisi oleh Senong awalnya lahir dari kuadran penciptaan. Transformasinya sendiri menjadi seekor kambing adalah ciptaan itu sendiri. Dari sudut pandang penampilan, kekuatan dapat diubah menjadi triliunan kombinasi, tetapi begitu mencapai peta garis keturunan asal, itu akan disederhanakan menjadi 4 kuadran kehancuran, penciptaan, kehidupan, dan ruang dan waktu, dan 373 akar sebenarnya hanyalah penekanan yang berbeda. Dengan beberapa perubahan kecil, serangan monster kambing secara langsung membantu Luo Zeng menyelesaikan seberkas cahaya. Setelah monster kambing melancarkan lebih dari 10 serangan berturut-turut, kedua anggota kapal hitam itu akhirnya mengisi kembali energi kristal dewa yang cukup. Saat cermin putar menyinari pria perunggu itu lagi, kekuatan pria perunggu itu melonjak lagi. Tepat ketika pria perunggu hendak bertarung dengan monster kambing itu lagi, bayangan hitam besar tiba-tiba menyelimuti monster kambing itu, dan dengan kuang, ia menelan monster kambing itu di dalamnya. Bayangan hitam besar ini persis seperti kapal hitam yang ditabrak, yang merupakan tubuh bos kapal. Boom, boom, boom. Terdengar serangkaian suara gemuruh dari dalam kapal hitam, tetapi kapal hitam itu tidak hancur, dan kambing itu jelas tidak mudah untuk keluar. Bos, pria perunggu itu hanya merasa bahwa dia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Kamu tidak bisa membunuhnya, ini adalah tubuh abadi. Karena kamu mendapatkan Luo Zeng, jangan buang waktu, ayo pergi dari sini secepat mungkin. Tubuh bos kapal muncul kembali digeladak seperti hantu. Gaya bos perahu selalu seperti ini, menyelesaikan tugas dengan biaya sekecil-kecilnya. Anggota kapal hitam lainnya tidak pernah mempertanyakan bos kapal, bahkan jika anggota kapal hitam mati di tangan Senong, tidak ada yang menyebutkan bahwa mereka ingin membunuh anggota geng Senong untuk membalas dendam. Kapal hitam itu selalu dendam, tapi butuh waktu yang lebih baik, dan mereka percaya pada pengaturan pertemuan kapten. Tapi bagaimana dengan Gui King? Poni di dahi Sentu berkibar tertiup angin. Mampu mengambil Luo Zeng pada dasarnya adalah penyelesaian tugas yang berhasil. Namun, Sentu tidak melupakan tujuan bos perahu sebelumnya. Ketika kondisi memungkinkan, dia turun ke dewa jahat dan menelan hantu itu, sehingga dia bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Itu tidak hanya dapat membuat kekuatan dewa jahat menjadi lebih kuat, tetapi juga mendapatkan otoritas dunia induk. Belum waktunya, cari kesempatan lain kali, kata bos perahu. Sentu tidak banyak bicara, hanya mengangguk dan memasuki perahu tak terlihat Xiaolan bersama dengan anggota kapal hitam lainnya, dan perahu tak terlihat itu mencapai langit dengan kilatan cahaya. 3 kapal hitam dari bos kapal masing-masing menjebak Minhu, Senong dan Nuwa. Setiap kapal hitam adalah bagian dari bos kapal, tetapi dia dapat meninggalkan ketiga kapal hitam ini. Beberapa kapal hitam yang tersisa terbang menjauh dengan perahu tak terlihat. Boom, boom, boom. Di dalam salah satu perahu hitam, Nuwa melaju kencang dari rumah ke rumah. Pintu kabin depan tiba-tiba tertutup, dan mereka menabraknya dari kiri ke kanan. Lampu merah di ujung jarinya berubah menjadi cakar tajam, meraih ke arah pintu. Retak. Pintu itu hancur seketika. Dari celah di pintu, jejak darah mengalir keluar. Perahu hitam itu sebenarnya terbuat dari daging dan darah. Kamu mungkin tidak memiliki kemampuan untuk sepenuhnya mewarisi tanah manusia purba, kata Nuwa. Apa yang baru saja dia gunakan masih merupakan kekuatan darah,
dan setelah menggabungkan Wei Ying ke dalam tubuhnya, dia sangat meningkatkan kematiannya. Mengandalkan kekuatan Wei Ying, dia masih mendobrak pintu di dalam kapal hitam itu. Jika bos kapal benar-benar memiliki tanah daging kuno, maka Wei Ying seharusnya tidak dapat merusak kapal hitam itu, dia hampir tak terkalahkan. Permaisuri Nuwa benar-benar bijak, dan penilaiannya sangat akurat. Suara bos kapal melayang di kabin, tapi aku sudah mendapatkan pria itu, dan aku harus mengucapkan selamat tinggal. KKK, sebuah kerekan di kapal hitam tiba-tiba terdengar suara keras, didorong oleh kerekan itu, sebuah balok persegi besar melewati beberapa ruangan, dan langsung menghantam Nuwa. Balok persegi ini seperti pukulan berat dari bos kapal. Nuwa mengulurkan tangannya untuk memblokirnya dengan ringan, dan tangan batu giok yang panjang itu dengan kuat menangkap kayu persegi itu, dan beberapa jari yang ramping, putih dan lembut mencubitnya dengan ringan, dan kayu persegi yang besar itu segera berubah menjadi serbuk gergaji yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa pergi? Nuwa berkata dengan tenang. Kenapa kamu tidak bisa pergi? Tanya bos perahu. Fuxi dan Ji Xuanyuan berada di tengah pertempuran sengit, dan tidak ada waktu bagi orang lain untuk mengkhawatirkannya. Bos kapal juga merasa sangat santai, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Nuwa tidak menjawab, tetapi melambaikan tangannya dengan keras, dan sinar energi yang dibentuk oleh bayangan Wei yang tak terhitung jumlahnya meluas ke berbagai ruangan. Sinar energi ini seperti tali yang rapat, mengikat pilar dan dinding kapal hitam menjadi satu. Kemudian tubuh Nuwa berputar di tempat, dan di bawah tarikan pancaran energi ini, terdengar suara derit dari dalam kapal hitam, dan struktur dalamnya mulai hancur. Ledakan. Ketika kekuatan Nuwa mencapai batas tertentu, bagian dalam kapal hitam itu hancur, dan seluruh kapal hitam itu hancur berkeping-keping. Semua pecahannya berjatuhan deras, disertai sedikit darah yang lengket. Nuwa mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan seberkas energi meluncur ke arah pecahan kapal hitam yang jatuh, menggulung salah satu papan kayu di tangannya. Warna papan kayu itu sedikit berbeda dengan papan kayu lainnya, permukaannya kemasan, dan terasa sedikit lebih hangat di tangan. Kenapa kamu tidak bisa pergi? Kamu harus segera tahu, kata Nuwa kepada papan emas. Kemudian tangan batu giok itu dengan lembut meremas papan kayu itu berkeping-keping, dan darah menyembur keluar darinya. Setelah papan kayu emas itu hancur, kobaran api menyala di permukaan pecahan kapal hitam yang jatuh, dan pecahan itu dibakar oleh api. Jika Nuwa tidak menghancurkan papan emas itu, kapal hitam yang rusak itu akan dapat kembali ke bentuk aslinya dalam beberapa menit. Kapal hitam itu dapat mempertahankan bentuknya dan menjadi sangat kuat karena papan emas itu, dan papan emas itu adalah badan bos kapal. Bagian badan. Di sisi lain, beberapa kapal hitam yang tersisa dan perahu tak terlihat dengan cepat bolak-balik melalui saluran luar angkasa. Dengan kecepatan mereka, mereka dapat melintasi beberapa negara bagian besar dalam waktu singkat. Wilayah dunia induk masih cukup luas, selama mereka lolos dari pelacakan putaran pertama, mereka pasti aman, bukan tugas yang mudah untuk mengetahui kapal hitam itu. Kami telah melewati 3 negara bagian utama, jadi aman, kata Xiaolan. Xiaolan tidak terlalu percaya diri, kali ini bos kapal tiba-tiba memintanya untuk membawa semua orang bersamanya, dia sedikit gugup. Selama kamu meninggalkan Li Huzu, langitnya tinggi dan kamu bisa membiarkan burung-burung terbang. Bagaimana bisa begitu mudah ditemukan, Xiaolan? Kamu sangat baik kali ini, Sentu tersenyum di sampingnya. Kebaikan. Xiaolan masih berkonsentrasi untuk mengendalikan kapal tak terlihat, matanya tertuju ke depan, dia akan segera melewati negara bagian Yuelan, dan dia perlu mempersiapkan bahasa Sanskerta yang tepat untuk melintasi tembok batas. Tepat setelah melintasi tembok perbatasan negara bagian Yuelan, wajah Xiaolan tiba-tiba membeku, dan dia melihat pemandangan di depannya dengan bodohnya. Saudari Sentu, Kapten, ini semua anggota kapal hitam saling memandang, lainnya serempak. Dulu, coraknya berubah drastis pada saat bersamaan. Apa yang muncul di depan mata mereka adalah Li Huzu. Setelah berputar-putar, dia kembali. Tidak mungkin. Kami sedang menuju ke barat, dan tidak mungkin untuk kembali ke Li Huzu dalam lingkaran. Anggota kapal hitam sama sekali tidak dapat memahami pemandangan ini. Berdiri di satu sisi, bos perahu yang terbungkus topi hitam merenung sejenak, lalu berkata seseorang telah merusak ruang. Bahkan jika perahu tak terlihat membuka jalan, tetap tidak bisa menerobos. Kami terjebak di dalamnya. Setelah diperingatkan oleh permaisuri Nuwa, hal semacam ini terjadi di kaki belakang saya, jadi saya secara alami memiliki tekad dan spekulasi di hati saya. Memanipulasi ruang. Ruang yang mencakup beberapa negara bagian besar. Siapa yang memiliki keahlian seperti itu? Tanya pria perunggu itu.
Pria perunggu itu masih menahan Luo Zeng di pundaknya, dan sepertinya sulit untuk meletakkan senjata praktis ini. Keabadian umum mungkin sulit dicapai, kata bos perahu dengan sungguh-sungguh, tetapi bagaimana dengan Kong yang telah menguasai kekuatan magis kebenaran? Kong pada awalnya adalah dewa kekacauan kuno yang berdiri di belakang klan Xiong. Pastikan semuanya aman, dan juga memungkinkan untuk meminta dewa kekacauan kuno untuk mengambil tindakan. Di belakang jalan finalitas dan jalan keteraturan, ada dewa kekacauan kuno yang berbaris, karena kedua jalan ini memiliki tempat untuk dewa kekacauan kuno. Dan disinilah letak kerugian dari kapal hitam. Tujuan utama mereka adalah untuk membuat kekacauan menjadi sunyi, bahkan dewa kekacauan kuno yang telah menguasai kebenaran juga akan menghilang, jadi tidak ada dewa kekacauan kuno sebagai sekutu di belakang kapal hitam. Kapal hitam itu selalu bersembunyi di Tibet, dan belum membangun kekuatan supernya sendiri, alasannya juga terkait dengan dewa kekacauan kuno. Dewa kekacauan kuno tidak menyukai kapal hitam, jadi kapal hitam secara alami tidak dapat mengakar di dunia induk. Keenam raksasa alami yang ada dalam kekacauan ini secara diam-diam memengaruhi situasi dunia induk. Seberapa kuat kontrol Kong atas ruang mata Xiaolan menunjukkan keterkejutan. Suatu kali bos kapal memberitahu Xiaolan bahwa dalam hal bakat di luar angkasa saja, Xiaolan mungkin adalah orang nomor satu di dunia ibunya. Tapi betapapun berbakatnya dia tidak bisa dibandingkan dengan dewa kuno yang menguasai kebenaran ruang. Aku khawatir kamu akan segera melihat betapa kuatnya itu, suara bos kapal menambahkan sedikit kesungguhan. Hei Huan tidak takut dengan pertempuran di level negara adidaya. Tetapi ketika datang ke tingkat dewa kekacauan kuno, kekuatan kapal hitam sulit untuk dihadapi. Untungnya, ketika dewa kekacauan kuno jarang bergerak di masa lalu, dan kapal hitam itu beruntung bisa menghindarinya. Tapi kali ini tak terhindarkan. Apakah kamu datang? Shen Tu bertanya. Tentu saja, bos perahu sedikit menyipitkan matanya, tampaknya sudah siap. Boom! Sebuah lubang besar terbuka di bagian bawah kapal hitam, dan kemudian Min Hu keluar dari lubang besar itu. Wajahnya penuh amarah, dia ingin melawan Nuwa bersama dengan bos perahu, tapi dia tidak menyangka malah dibodohi oleh bos perahu. Setelah akhirnya melepaskan diri dari kapal hitam itu, dia tentu saja ingin membuat masalah bagi kapal hitam itu. Min Hu menyebarkan kesadarannya dan segera menemukan kapal hitam lainnya. Di depannya, ada fluktuasi spasial yang menyebar, dan dia mengambil langkah dan datang ke sisi kapal hitam. Bos, Anda tidak bisa menyalahkan saya karena begitu tidak masuk akal. Tanda seru. Saat Min Hu meninju perahu hitam itu, terdengar suara keras dari dalam perahu hitam itu. Boom! Suara keras di kapal hitam itu berasal dari monster domba yang diubah oleh Senong, dan monster domba itu mengamuk di dalam kabin. Karena kurangnya respons metodis Nuwa, meskipun monster kambing itu lebih kuat dari Nuwa, ia tetap tidak bisa meledakkan kapal hitam itu. Sekarang Min Hu dan monster kambing bekerja sama secara internal dan eksternal, dan mereka menghancurkan perahu hitam itu berkeping-keping. Crash! Melihat kapal hitam berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, wajah Min Hu menunjukkan ekspresi kejam, dan dia meninju ke depan lagi. Min Hu tidak tahu bahwa anggota kapal hitam dan bos kapal telah pergi, dan dia hanya berpikir bahwa orang-orang di kapal hitam adalah bos kapal, dan dia tidak pernah menyangka itu adalah kambing. Monster yang diubah oleh Senong. Monster kambing, yang sudah sangat mudah tersinggung, akhirnya melarikan diri dari kapal hitam. Ketika melihat seseorang menyerangnya, secara alami ia segera bergegas maju. Kehendak Senong tidak akan mempengaruhi monster kambing, dan tentu saja itu tidak akan menganggap Min Hu sebagai sekutunya. Boom! Min Hu, yang awalnya pandai pertarungan tangan kosong, juga dirugikan di hadapan kambing abadi. Setelah pukulan, baju besi cian di tubuh Min Hu meledak menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Kamu adalah Min Hu tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa ini adalah tubuh aneh yang dibentuk oleh darah Senong. Pada saat tercengang inilah monster kambing itu berbalik, dan kukunya yang kuat menginjak dada Min Hu dari depan. Retakan. Armor di dada Min Hu hancur seketika, dan seluruh tubuhnya membentur tanah seperti meteor. Kakak Lai San. Saat Min Hu hendak memohon belas kasihan, dia melihat sepasang tanduk tajam monster domba itu menikamnya. Min Hu langsung ketakutan setengah mati, akan terlalu menyedihkan untuk mati dengan tangannya sendiri. Dia tidak punya waktu untuk berbicara, jadi dia melompat begitu dia mendarat, berubah menjadi sinar cahaya dan berlari menjauh. Kecepatan terbang Min Hu sangat cepat, tetapi kecepatan kambing itu bahkan lebih cepat, mengejar dan membunuhnya dengan linglung. Jisuan Yuan terbang sepanjang dinding batas. Di dinding batas di belakangnya, serangkaian segel gosip terus terbentuk. Bum 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 bum.
Sepertinya binatang raksasa tak terlihat sedang menggerogoti dinding batas, membentuk lubang bundar besar di atasnya. Kecepatan Ji Xuanyuan sedikit lebih lambat, dan segel gosip tercetak padanya. Tinju bergerak dengan segel. Saat segel gosip mendarat di tubuh Ji Xuanyuan, lampu tinju meledak di tubuh Ji Xuanyuan. Fuksi pada kondisi puncaknya sangat kuat, dan setiap pukulan dapat menimbulkan ancaman besar bagi alam abadi. Benar-benar mendorong Ji Xuanyuan ke jalan buntu selangkah demi selangkah. Boom! Tinju ringan dan segel gosip meledak di tubuh Ji Xuanyuan pada saat yang sama, tanpa mengeluarkan suara keras. Namun kekuatan itu telah merasuk ke dalam tubuh Fuksi dan mengamuk di dalam tubuhnya. Tubuh Ji Xuanyuan menabrak dinding batas dengan keras, dan pada saat yang sama memuntahkan seteguk darah, dengan ekspresi pembusukan di wajahnya. Dia mengira dia akan kalah dari Fuksi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah begitu parah. Mengapa kekuatanmu meningkat begitu cepat? Ji Xuanyuan menatap Fuksi dengan mata yang rumit. Fuksi berdiri tegak di udara, menatap telapak tangannya, dan menunjukkan senyum nakal di wajahnya. Bukannya aku cepat, tapi kamu terlalu lambat. Kamu pikir kamu benar untuk bergabung dengan klan Yuanling, tapi kamu tanpa sadar berjalan kendur, San Xingtian. Berapa banyak yang tahu? Di masa lalu, jarak antara kekuatan Fuksi dan Ji Xuanyuan dan Shen Nong tidak sebesar itu. Mereka semua ada di antaranya, dan Fuksi tidak yakin dia akan mampu melakukannya, mengalahkan Ji Xuanyuan. Tapi setelah menjadi Immortal Realm, Ji Xuanyuan, Shen Nong dan lainnya berada di bawah perlindungan Yuanling Clan. Sumber daya yang diberikan oleh klan Yuanling memang memungkinkan mereka untuk maju dengan pesat untuk jangka waktu tertentu, tetapi jangkauan aktivitas mereka dalam 33 hari juga terbatas. Mereka tidak dapat menjelajahi tempat manapun yang menurut klan Yuanling tidak dapat mereka masuki. Ini tidak hanya melindungi mereka, tetapi juga membatasi mereka. Fuksi dan Nuwa berbeda, mereka mengambil risiko besar setiap langkah selama 33 hari. Bahkan peradaban Yuanling, yang mengontrol keluar dari 33 hari, belum dapat menjelajahi 33 hari, dan masih ada banyak area yang tidak diketahui. Fuksi tidak dapat mengingat berapa kali dia nyaris lolos dari kematian, tetapi yang terjadi selanjutnya adalah manfaat yang sangat besar. Itu juga membuatnya tanpa sadar melampaui pembangkit tenaga alam abadi lainnya. Ji Xuanyuan memandang Fuksi dengan mata yang rumit. Tidak ada keraguan bahwa dia cemburu pada Fuksi. Jika dia mengetahui situasi saat ini sebelumnya, dia mungkin tidak akan membuat pilihan awal. Tapi jalan yang saya pilih ditakdirkan untuk tidak mungkin kembali. Dia terkejut sesaat, dan senyum aneh muncul di wajahnya. Kalau begitu kamu pikir kamu benar-benar menang. Fuksi meremas tinjunya dengan ringan. Setidaknya kamu akan ditangani terlebih dahulu. Segel gosip muncul pada tubuh Ji Xuanyuan, dan kemudian Fuksi melemparkan pukulan itu. Boom! Pukulan yang menghancurkan bumi meledak di tubuh Ji Xuanyuan. Tapi Ji Xuanyuan masih bersandar di dinding batas seperti orang normal, dan ada lapisan ruang tak terlihat yang membantu Ji Xuanyuan menanggung kerusakan. Murid Fuksi menyusut tajam, dan dia melihat ke langit. Hanya ada satu orang di seluruh kekacauan yang dapat menggunakan kekuatan supernatural luar angkasa sedemikian rupa, dan itu adalah Kong. Setelah menyadari bahwa Kong juga hadir, spiral hitam di mata Fuksi tampak terbakar, berputar dengan gila-gilaan. Masih ada celah besar antara pembangkit tenaga Immortal Realm dan Chaos Ancient God. Ketika dia berada di dasar kekacauan, dia telah memikirkan sebuah pertanyaan, apakah dia memiliki kemampuan untuk membunuh dewa kekacauan kuno? Fuksi pernah menantang Ji, tetapi sangat diajari oleh Ji. Meskipun situasi Ji saat itu cukup buruk, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Fuksi. Tapi Fuksi tidak pernah menerima takdirnya, dalam arti tertentu, pantai lain lebih tinggi dari tingkat kekacauan, dan pasti ada cara untuk menekan kebenaran di dalamnya, dan Fuksi telah membuat banyak persiapan untuk ini. Jadi ketika Fuksi merasakan kekuatan kebenaran ruang, semangat juangnya menjadi sangat kuat. Hanya melipat ruang, apakah kamu ingin mengeluarkan semua kekuatanku? Lengan Fuksi membengkak, dan kekuatannya meledak lagi. Boom, boom, boom. 8 segel trigram dan kepalan tangan meledak di depan Ji Xuanyuan, tetapi Ji Xuanyuan dan kekuatan itu tampaknya ada di dua dunia yang tidak berhubungan. Ji Xuanyuan bersandar di dinding batas, memperlihatkan senyum angkuh. Dia berdiri dengan santai, mengulurkan tangannya dan memegangnya dengan ringan, dan pedang Xuanyuan muncul di tangannya. Jika Anda amati dengan cermat, saat dia bergerak, ruang di sekitarnya mengalami sedikit distorsi, dan dia telah diisolasi di ruang lain. Sua, Ji Xuanyuan mengayunkan pedang Xuanyuan dengan ringan, dan berjalan maju seperti ini. Om, dengan suara pedang Xuanyuan, jalan suci dengan niat membunuh yang ganas menghantam kepala Fuksi.
Menghadapi pedang ini, Fuxi melemparkan pukulan secara langsung. Segel Bagua dan lampu kepalan tangan telah melintasi jalan suci ini, seperti dua ruang berbeda yang tidak dapat bersinggungan. Ledakan. Tapi pedang jalan suci jatuh ke Fuxi tanpa ketegangan. Segala sesuatu tentang Ji Xuanyuan ditahan oleh Fuxi sebelumnya, tetapi itu tidak berarti Ji Xuanyuan benar-benar lemah. Fuxi mengeluarkan suara teredam dan terhempas ke tanah. Ji Xuanyuan bangkit dengan pedang di tangannya, ekspresinya mendapatkan kembali kedamaiannya, dan kemudian dia menurunkan pedang dengan pedang Xuanyuan di tangannya. Dengan sapuan kesadaran, pedang lain terpotong. Wow, sebuah lubang besar langsung terpotong di tanah, tapi Fuxi sudah pindah lebih dulu. Di bawah tatapan Kong, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Suara Ji Xuanyuan menyebar ke segala arah, dan kemudian dia sepertinya mendengar sesuatu, dan menebas ke depan dengan pedangnya. Pada saat yang sama ketika jalan suci semakin maju, sebuah lorong terbuka di depan, dan Fuxi keluar dari sana dalam satu langkah. Boom! Fuxi dipukul dengan cara suci lagi. Pemahaman Dewa Kekacauan kuno tentang ruang jauh lebih kuat daripada pemahaman Fuxi. Fuxi dikirim kembali untuk menerima pedang ini setelah diubah di saluran luar angkasa di bawah teleportasi besar. Kulit kasar raw Fuxi dan daging tebal, bahkan ditebas 2 kali oleh pedang Ji Xuanyuan tidak tahan. Setelah memuntahkan darah, dia tidak lagi menggunakan teleportasi besar, tetapi terbang ke kejauhan. Ji Xuanyuan tidak terburu-buru untuk mengejar, tetapi menyaksikan Fuxi berlarian seperti mainan, sepertinya ada penutup transparan yang tak terlihat di depan Fuxi. Tidak peduli seberapa kuat Anda masih abadi. Itu hanya mimpi untuk melawan kebenaran. Ji Xuanyuan mondar-mandir di udara lagi, mengangkat pedangnya dan berjalan perlahan. Kekuatan jalan suci menumpuk di pedang Xuanyuan menjadi semakin kuat. Jika semuanya berjalan dengan baik, Ji Xuanyuan tidak ingin melakukan tembakan kosong. Dewa Kekacauan kuno adalah dasar dari seluruh kekacauan, dan begitu mereka terlibat dalam pertempuran sekuler, situasinya akan menjadi rumit. Menurut rencana Ji Xuanyuan, di satu sisi, Luo Zheng dibawa pergi, dan di sisi lain, Gui Qing menjadi lebih kuat. Mereka memiliki beruang, dan situasi klan Senong pada akhirnya akan menjadi kuat dan tidak dapat diubah. Tapi ada variabel dalam segala hal, dan Kong yang berpartisipasi langsung dalam pertempuran kemungkinan besar akan mempercepat segalanya. Tapi bagaimanapun juga, setelah Kong melapisi dirinya dengan lapisan film luar angkasa, dia sudah tak terkalahkan. Ji Xuanyuan menebas dengan pedangnya lagi, dan Fuxi tidak berani menggunakan ruang untuk bergerak, jadi dia hanya bisa mengandalkan kecepatan untuk menghindar. 1 pedang bisa dielakkan, 2 pedang, 3 pedang, selalu ada waktu untuk dipukul. Setelah beberapa saat, tubuh Fuxi memiliki beberapa celah yang mengerikan, dan separuh wajahnya terpotong-potong, membuatnya terlihat berantakan. Itu dia, jejak dingin melintas di mata Ji Xuanyuan, dan 3 jalan suci lainnya menyatu di pedang Xuanyuan. Fuxi hanyalah target yang tidak bisa melawan, jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan Fuxi seperti itu, dia, Ji Xuanyuan, mungkin tidak berharga. Diiringi dengan suara siulan pedang panjang, di bawah restu dari 3 jalan suci, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah Fuxi. Tetapi ketika Ji Xuanyuan berpikir bahwa Fuxi tidak memiliki kekuatan untuk melawan, aura Fuxi tiba-tiba berubah. Cahaya hijau yang intens muncul dari sepasang matanya, seolah-olah kekuatan hidup yang sangat kuat disuntikkan ke dalam tubuhnya, dan luka mengerikan di permukaan tubuhnya sembuh dalam sekejap. Lampu hijau hanya bertahan sesaat, lalu semua hijau berubah menjadi merah, dan aura Fuxi menjadi sangat berbahaya. Swoosh! Saat berikutnya, Fuxi bergegas menuju Ji Xuanyuan. Bahkan dengan perlindungan mantel film luar angkasa, jantung Ji Xuanyuan berdetak kencang. Dia tidak bodoh mengayunkan pedangnya untuk melawan, tapi mundur dengan naluri. Retak. Dengan serangan Fuxi, selaput ruang di tubuh Ji Xuanyuan meledak, dan Fuxi merobek lengan kirinya. Itu juga pilihan bijak Ji Xuanyuan untuk mundur, jika dia masih mempercayai mantel film luar angkasa untuk melawan, dia mungkin telah dibunuh oleh Fuxi. Ji Xuanyuan, yang mundur jauh, menjadi jelek lagi, dan melihat ke langit seperti yang dilakukan Fuxi sebelumnya, apa yang sebenarnya dia khawatirkan terjadi, dan Dewa Kekacauan kuno lainnya juga berpartisipasi. Dengan Li Huzu sebagai pusatnya, ratusan negara bagian di sekitarnya, dari Zhongshenzhou hingga Lisan, melihat sosok kalajengking besar muncul. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya menatap kalajengking besar itu, dan ada 2 perasaan yang sangat berbeda di hati mereka. Yang satu sangat terikat padanya, seolah-olah melihat dari mana asalnya, dan itu adalah asal mereka sendiri. Itu adalah ketakutan jika itu adalah keberadaan yang menghancurkan segalanya.
Ji pada awalnya adalah dewa kekacauan kuno yang mengendalikan kebenaran kehidupan. Ketika dunia ibu masih mengandung kehidupan di masa pertumbuhannya, Ji dapat mengganggu proses kehidupan dan bahkan menciptakan makhluk. Oleh karena itu bukanlah sebuah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah asal dari semua hal dalam kekacauan saat ini. Tapi dia tidak hanya bisa mencipta, tapi juga penguasa semua makhluk hidup, mampu mencipta dan menghancurkan. Dan ketika sosok Ji muncul, sosok besar juga muncul di sisi lain, itu adalah monster besar bermata satu. Selain raksasa bermata satu itu, ada juga tubuh bengkok yang aneh, itu adalah penolong Ji. Xuan Yuan. Melapisi kehampaan dengan lapisan film luar angkasa. Apakah kamu belum mengetahuinya? Suara Kong bergema di ratusan negara bagian. Dewa kekacauan kuno juga memiliki posisi. Murni dari sudut pandang dewa kekacauan kuno, cara ketertiban jelas untuk kepentingan dewa kekacauan kuno, itulah sebabnya Kong bersedia membantu Ji Xuan Yuan. Kong tidak mau bertarung dengan Ji. Itu dan Ji berasal dari era kekacauan terakhir. Meskipun mereka berasal dari ras yang berbeda, hubungan antara kedua ras tersebut selalu baik di era terakhir. Saat ini pihaknya masih berusaha meyakinkan Sabi. Ji terdiam di langit untuk beberapa saat, dan lampu hijau menyala di mata besar itu. Di perahu tak terlihat, titik kecil cahaya di tubuh Luo Zeng melayang menjauh dari tubuh, yang merupakan jiwa dari Ji 9527. Awalnya, Ji selalu optimis tentang Luo Zeng, jadi dia ingin tahu apakah pilihannya benar. Melihat titik lampu hijau hendak melayang keluar dari perahu tak kasat mata, orang-orang di perahu hitam itu tidak berani menghentikannya. Meski 9527 hanyalah gumpalan sub jiwa yang lemah, aura yang dikeluarkan dari sub jiwa ini persis sama dengan Ji. Wosh! Titik lampu hijau itu membuat garis tipis di udara, melesat ke langit, dan mengenai Ji di kepala. Dalam pikiran Ji, sang master telah terbangun, dikelilingi oleh banyak master otak di tengah, seperti seorang kaisar manusia. Itu seperti raja di dunia pikiran, menunggu 9527. Berdiri di depan pemiliknya, 9527 benar-benar melakukan gerakan yang sangat antropomorfik, dan memberi penghormatan kepada pemilik secara misterius. Kamu adalah aku, mengapa kamu harus menggunakan etiket seperti itu? Pemilik berkata setelah memikirkannya, sudah lama kamu pergi, dan kamu mulai terobsesi dengan kesadaran diri. Individu yang mandiri. 9527 telah lama berhubungan dengan Luo Zeng, dan secara bertahap memiliki kepribadiannya sendiri. Bahkan memiliki beberapa penolakan untuk kembali ke pemiliknya, ia ingin menjadi 9527 yang istimewa, bukan hantu pemiliknya. Ya, Tuanku, 9527 menjawab dengan tulus, aku ingin meninggalkanmu. Segera setelah kesadaran 9527 ditransmisikan, ahli otak di sekitarku tiba-tiba meledak, panci itu hilang. Secercah jiwa, dengan kesadaran diri, berani mengajukan kesadaran melepaskan diri dari pemiliknya. Di dunia pikiran, ini jelas merupakan perilaku pengkhianatan, atau dengan kata lain, tidak mungkin banyak ahli otak dan jiwa memiliki kesadaran seperti ini. Anda telah memberikan banyak kontribusi, dan Anda telah berhasil membantu Luo Zeng ke alam abadi. Anda akan membuka diri. Setelah saya memahami apa yang terjadi selama ini, saya akan mengizinkan Anda pergi, kata pemilik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, 9527 telah terbuka dengan sendirinya. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya ditafsirkan oleh pemilik dalam sekejap, dari perjalanan Luo Zeng ke dunia ibu, hingga pemandangan yang ditemui Luo Zeng dari pantai seberang, semuanya diketahui oleh pemilik. Awalnya, saya sangat senang melihat bantuan 9527 untuk Luo Zeng. Performa Luo Zeng luar biasa, tetapi 9527 masih sangat penting bagi Luo Zeng. Tetapi ketika Luo Zeng bergerak maju di pantai lain, efek 9527 menjadi semakin lemah, dan pada akhirnya bahkan dapat diabaikan. Roh safir yang muncul kemudian mewakili sebuah peradaban, dan bahkan Yuan Shi Tianzun adalah satu dari 33 hari sangat kuat. Hal-hal aneh yang ditemui anak ini di sepanjang jalan jauh di luar imajinasi pemiliknya. Ketika Luo Zeng langsung menggantikan Yuan Lingklan untuk mengendalikan Yu Sengtian, pemiliknya bahkan lebih terkejut, orang ini benar-benar akan mengguncang langit ketika dia memasuki sisi lain. Namun, akan lebih mengejutkan lagi ketika pemiliknya mulai memahami ingatan Luo Zeng saat memasuki gulungan gambar abadi. Meskipun 9527 diam, dan tidak mengganggu Luo Zeng, mencoba memata-matai dunia sekitar, tetapi komunikasi antara Luo Zeng dan Yuan Shi Tianzun secara umum dapat dipahami. Misalnya, tebakan di tengah gulungan gambar, gerbang empat roh,
dan Yuan Shi Tianzun semuanya ditransfer ke pemilik melalui 9527. Komunikasi antara jiwa yang terbelah dan tubuh utama sebenarnya sangat cepat, seluruh proses tidak mengambil setengah nafas, mata besar Ji menutup dengan lembut, dan perlahan terbuka lagi, sudah ada jejak emosi yang rumit di mata. Penampilan Luo Zeng benar-benar melebihi harapannya, bahkan di luar imajinasinya. Jika Sabi masih sedikit ragu dan bimbang sebelumnya, saat ini tidak ada lagi kekhawatiran. Tentu saja aku ingin mengerti, suara Ji terdengar di udara, dan suara itu dengan mudah ditransmisikan ke telinga semua makhluk di ratusan negara bagian, tetapi sangat damai, letakkan Luo Zeng, dan orang lain yang tidak relevan akan mundur, dan masalah hari ini akan diperlakukan seperti itu tidak terjadi. Mendengar pilihan Ji, Fuxi dan Nuwa menghela nafas lega, sementara Ji Xuanyuan dan yang lainnya juga memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Kong di sisi lain dari langit yang tinggi berkata kamu masih belum mengetahuinya, kita adalah milik dunia ini Kong. Mencoba membujuk Ji, tetapi Ji memotongnya langsung, tidak perlu dikatakan lagi, aku melihat mereka tahu lebih banyak darimu, dan aku tidak lagi percaya pada retorika mereka. Pada mata satu Sora yang besar, cahaya biru menyala. Auranya dengan cepat menjadi lebih kuat. Haruskah kamu melawanku? Kong bertanya lagi. Aku hanya punya satu syarat, lepaskan Luo Zeng, jawab Ji dengan tegas. Dari ingatan 9527, Ji telah sepenuhnya memahami pentingnya Luo Zeng, begitu penting bahkan jika dia membayar nyawanya sendiri, dia harus tetap tinggal. Bas. Mata satu Kong bergetar dengan panik. Kekuatan ruang yang terkondensasi bergetar dengan gila-gilaan di bola matanya. Ia memiliki otoritas spasial tertinggi dalam kekacauan, dan sekarang ia tidak setuju dengan Ji, jadi ia berencana untuk mengasingkan Ji. Qishen tahu bahwa Kong sangat kuat, jadi dia secara alami tidak mengizinkannya mengasingkan diri dengan mudah. Mengesampingkan ruang itu, jika Anda diasingkan di sudut kekacauan, Ji akan membutuhkan waktu untuk kembali ke dunia induk. Kang kuku. Di bawah sprint tubuh besar Ji, dinding ruang transparan muncul di depannya. Kekuatan setiap dinding ruang sebanding dengan dinding batas, tetapi rapuh seperti kaca di depan Ji, hampir hancur akibat benturan. Meskipun dinding ruang dihancurkan satu persatu, kecepatan Ji diperlambat setelah semua. Saat Ji berlari di depan Sora, kekuatan ruang di mata satu mata besar Sora telah habis, dan cahaya biru tebal langsung menyinari permukaan tubuh Ji. Cahaya biru menghilang, dan kesunyian menghilang bersamanya. Hehehe, tawa samar Kong datang dari atas langit. Kemudian sosok Kong mulai menyusut, dari tubuh yang sangat besar sehingga dia tidak bisa melihat ke atas, dipadatkan menjadi seukuran orang normal, dan pada saat yang sama seluruh bentuknya berubah, dan akhirnya berubah menjadi penampakan manusia, yang merupakan penampakan gunung, atau ini adalah gunung yang lengkap. Pada langkah selanjutnya, Kong muncul di samping Ji Xuanyuan, dan dia mengulurkan tangannya untuk melakukan tendangan voli. Semua ruang di negara bagian Lihu mulai tidak sejajar. Tetapi semua tokoh kunci itu tertarik padanya. Shen Nong, Min Hu, orang-orang Hei Chuan dan Nuwa yang telah berubah menjadi monster kambing. Mereka tidak merasakan fluktuasi di angkasa, dan mereka tidak memiliki persiapan apapun. Pemandangan di sekitarnya berubah, dan mereka ditarik lebih. Mata Kong jatuh pada Luo Zeng setelah melewati perahu tak terlihat, sepertinya dia telah melihat harta karun yang penting. Ketika Ling Kong mengulurkan tangannya, dia akan memindahkan Luo Zeng dari perahu tak terlihat. Tapi di bawah tarikannya, Luo Zeng tetap tidak bergerak. Kebenaran spasialnya yang tak terkalahkan benar-benar gagal saat ini. Bos kapal, Shen Tu dan yang lainnya juga memandang pria perunggu itu dengan heran. Pria perunggu yang membawa Luo Zeng mengangkat bahu, mengatakan bahwa dia tidak tahu. Dewa kuno kekacauan yang bermartabat tidak dapat membawa orang kembali dari alam jiwa suci, dan bahkan ekspresi kosong tampak sangat tidak wajar. Kong sekali lagi mengulurkan tangannya ke arah pria perunggu itu, dan kekuatan ruang tidak beraturan menyelimuti Luo Zeng, tetapi ketika kekuatan ruang bekerja pada Luo Zeng, itu menghilang tanpa jejak seperti sapi yang memasuki laut. Luo Zeng seperti lubang hitam dengan bentuk, kecuali kekuatan biasa para dewa, kekuatan lain dapat diserap. Setelah gagal 2 kali berturut-turut, Kong akhirnya menyerah, dan sosoknya melintas ke perahu tak terlihat matanya bertemu dengan bos perahu, lalu dia mengulurkan tangan dan meraih Luo Zeng. Pria perunggu itu juga menoleh ke bos perahu untuk berkonsultasi, jika bos perahu tidak melakukan apa-apa dalam situasi ini, pria perunggu itu tentu saja juga tidak akan melakukannya. Saat Kong mengulurkan tangannya untuk meraihnya, kabut putih yang dihasilkan oleh bolong pria tembaga itu runtuh dan langsung menghilang, dan Luo Zeng telah dibawa pergi oleh Kong. Sebelum pergi,
Kong melihat kembali ke Xiaolan, pesawat luar angkasa ini sangat halus, mari kita gunakan sebagai tempat pemakamanmu. Setelah sosok itu menghilang, Kong muncul di sebelah Ji Xuanyuan bersama Luo Zheng. Setelah Kong pergi, Xiaolan tiba-tiba merasakan sesuatu, dan berkata dengan panik perahu, "Kapten, saya tidak bisa mengendalikan kapal tak terlihat." Kapal tak terlihat adalah token Xiaolan dari sisi lain, tapi sekarang benar-benar keluar dari kendali Xiaolan kendali. Token Anda dari sisi lain, tidak bisakah Anda mengendalikannya? Sentu mengangkat alisnya. Xiaolan memandangi perahu transparan yang tak terlihat itu dengan ketakutan, perahu yang tak terlihat itu menyusut. Perahu tak terlihat dengan ukuran ratusan kaki terus menyusut, dan waktu untuk 2 atau 3 napas telah berkurang setengahnya, semua orang di perahu hitam ada di dalam kabin dan akan terjepit oleh perahu tak terlihat. Anggota kapal hitam dengan suara bulat melakukan teleportasi hebat, mencoba keluar dari perahu tak terlihat. Tapi setelah teleportasi luar angkasa dilakukan, wajah mereka berubah drastis, dan tidak ada sedikit fluktuasi di ruang angkasa, jadi pasti Kong yang melakukan kesalahan. Dewa kekacauan kuno yang bertanggung jawab atas kebenaran ruang ingin menjebak mereka, jangan terlalu sederhana. Kapten, apa yang harus saya lakukan? Kita tidak bisa pergi dari sini. Di bawah kepanikan semua orang, perahu tak terlihat menyusut menjadi ukuran 10 kaki, dan sisi kiri dan kanan hanya lebih dari 1 selebar bahu. Adapun Sentu, itu baik-baik saja, tetapi untuk sosok perunggu tinggi, tampaknya sangat sempit. Pria perunggu itu mengulurkan tangannya ke kiri dan ke kanan untuk menopang, mencoba menghentikan perahu tak terlihat itu menyusut. Tapi dia hampir meledak dengan seluruh kekuatannya, tapi dia tidak menghentikan kapal tak terlihat itu sedikit pun. Kekuatan menyusutkan ruang ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia perunggu sama sekali. Tulang-tulang di tubuhnya berderit, dan wajahnya memerah karena menahan diri. Papa, terdengar suara berderak dari dada pria perunggu itu, dan tulang kedua lengannya patah. Pada saat ini, Sentu, Xiaolan dan banyak anggota kapal hitam lainnya juga bergabung, dan mereka bergabung untuk mencegah ruang menyusut, tetapi bahkan jika semua anggota kapal hitam mengambil tindakan, kapal tak terlihat terus bergerak, menyusut dengan kecepatan aslinya. Setelah beberapa saat, semua orang bahkan tidak bisa berbalik, jika terus menyusut, semuanya akan hancur. Sentu menoleh untuk melihat bos kapal, jika dia tidak datang, akan terlambat. Saat Sentu melihat sekeliling, lingkaran cahaya emas tiba-tiba muncul di belakang bos kapal, dan di bawah lingkaran cahaya emas berdiri seorang pria berjubah hitam. Pria ini memiliki sepasang mata yang dalam, dan kedalaman pupilnya tampak seperti penuh dengan cerita. Tunggul yang samar mengungkapkan suasana yang sulit diatur. Membutuhkan bantuan. Retak. Dia menjulurkan kakinya untuk menyentuh dinding tak kasat mata dari perahu tak kasat mata itu, dan dengan dorongan yang tampaknya mudah, perahu tak kasat mata itu berhenti menyusut dengan guncangan hebat. Dengan kekuatan ganas pria itu, penghalang ruang yang tidak bisa dihancurkan dari kapal tak terlihat itu hancur berkeping-keping dengan ledakan. Dia mengangkat jubahnya dengan ringan, terbang lurus ke atas seperti gosyaok hitam. Pada saat yang sama, terdengar suara ledakan di langit, dan energi menakutkan lewat dengan tenang, lalu menghilang tanpa jejak. Itulah hukuman bagi kebenaran yang tidak bisa datang. Kong tidak mengira orang-orang di kapal hitam bisa melarikan diri. Setidaknya mereka tidak bisa keluar dari kapal tak terlihat. Setelah membuang kapal hitam itu, hanya tersisa 2 orang di lisan. Sekarang dia telah bergerak, dia akan membersihkannya. Tapi begitu dia pindah, dia merasakan gerakan besar di belakangnya. Kong menoleh, dan ketika dia melihat pria berbaju hitam itu, ada sedikit kesungguhan di matanya yang tegas. Di dunia yang kacau, bahkan alam abadi yang terkuat pun sulit untuk melawan dewa kekacauan kuno yang mengendalikan kebenaran. Jadi baik Fuxi maupun kapal hitam tidak ada di mata Kong, setidaknya Kong merasa bahwa alam abadi ini pasti, bukan lawan sendiri. Tapi pria berbaju hitam di depannya menyebabkan Kong memiliki kewaspadaan naluriah. Kewaspadaan semacam ini hanya bisa dihasilkan saat menghadapi dewa kuno yang kacau lainnya. Saya tidak menyangka itu muncul saat menghadapi manusia. Biarkan Nul agak membingungkan. Fuxi dan Nuwa, yang langsung ditepi oleh Kong, saling memandang dengan tenang. Tentu saja mereka tahu bahwa pria berbaju hitam itu berasal dari dunia yang kacau, jadi dia pasti anggota klan Wukong, tetapi perilaku klan Wukong selalu misterius, dan mereka tidak dapat menentukan identitas pria tersebut, hitam. Padahal, belum lama ini, pria berbaju hitam itu sudah menunjukkan wajahnya di surga 32, jika Gan Gaohan dan yang lainnya hadir, mereka pasti bisa mengenalinya. Tapi jika klan Wukong bisa melawan Kong sampai mati, itulah yang ingin dilihat oleh Fuxi dan yang lainnya. Siapa kamu? Tanya Kong. Pria berbaju hitam mengendus udara,
mengungkapkan keracunan yang umum terjadi pada semua keturunan. Aku sudah lama menantikan momen ini, bahkan setelah ribuan zaman yang kacau, cita rasa dunia ini masih belum banyak berubah. Pria berbaju hitam berkata menjawab pertanyaan yang tidak relevan, wajah Kong menjadi semakin suram, dan dia merendahkan suaranya dan bertanya, katakan padaku, siapa kamu? Saat dia berkata Kong, dia membanting. Pukulan pada pria berbaju hitam, dan celah ruang berbentuk bulan sabit menghantam pria berbaju hitam. Pria itu terbang lurus ke atas, dan celah ruang yang diciptakan oleh Dewa Kekacauan Kuno juga sangat mematikan. Menghadapi celah angkasa, pria berbaju hitam itu tersenyum tipis, dan mengulurkan telapak tangannya untuk menghalangi jalan retakan itu. Ketika telapak tangan pria berbaju hitam itu bertemu dengan celah angkasa, terdengar suara gerindra, dan celah angkasa itu menghilang dengan cepat. Kemudian dia menunjukkan senyum hangat, tidak masalah siapa saya, yang penting adalah orang itu, Anda harus menyerahkannya kepada saya. Pria berbaju hitam itu berkata dan menunjuk ke Luo Zeng di bahu Kong. Kau sedang bermimpi, jawab Sora. Jika bukan karena Luo Zeng menyerap semua energi dan tidak bisa memindahkannya, Kong akan menyembunyikan Luo Zeng di sudut kekacauan seperti dia akan berurusan dengan Ji. Jadi seberapa kuat pria berbaju hitam itu? Mencoba menemukan manusia dalam kekacauan yang luas seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tidak ada emosi yang keluar dari pupil mata coklat pria berbaju hitam itu. Dari penampilan orang lain, dia terlihat seperti busur yang kencang, siap melepaskan kekuatan yang melonjak kapan saja. Tapi emosinya seperti permukaan danau tanpa gelombang, setenang berjalan-jalan di taman, dan emosi yang sangat menakutkan terperangkap di mansion kotanya. Tidak ada yang bisa melihatnya, termasuk Kong. Percuma bertanya, kita hanya bisa menyelesaikannya dengan kepalan tangan, kata pria berbaju hitam dengan nada datar. Tampaknya mendeklarasikan perang terhadap Chaos Ancient God sangat mudah. Kong tentu menganggap orang ini sebagai musuh yang kuat, tetapi dia tidak berniat menyerah. Dia melemparkan Luo Zeng di tangannya ke dalam kehampaan, dan pada saat yang sama mengulurkan tangannya, sangkar luar angkasa telah membungkus Luo Zeng di dalamnya. Di sangkar luar angkasa ini, Luo Zeng tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia bangun, dan dia tidak dapat menghancurkannya dengan kekuatan eksternal, setidaknya hadiah alam abadi sulit untuk dihancurkan. Tapi Luo Zeng baru saja menyentuh bagian bawah sangkar luar angkasa, dan pemandangan mengejutkan muncul lagi. Sepotong bagian bawah sangkar luar angkasa langsung diserap oleh Luo Zeng, dan tubuh Luo Zeng dengan cepat jatuh dari sangkar luar angkasa yang bocor. Semua orang yang hadir terdiam, dan Shen Tu bahkan diam-diam tertawa. Tubuh fisik Luo Zeng ini terlalu aneh, dan telah membuat Kong salah menilai. Dari sudut pandang saat ini, energi murni akan diserap oleh Luo Zeng, kecuali bolong yin dari pria perunggu, mungkin kebetulan, mungkin karena energi bolong yin tidak cukup maju. Nyatanya, tebakan Shen Tu sangat mendekati kebenaran. Luo Zeng tidak menyerap semua energi, tetapi menurut peta di alun-alun, kekuatan bolong yin tidak cukup. Dan kekuatan Kong jelas cukup, jadi setiap kali Kong melepaskan kekuatan ruang, tubuh Luo Zeng akan segera memakannya. Setelah makan berkali-kali, ada seberkas cahaya lain yang naik dengan cepat di kuadran ruang waktu peta. Melihat Luo Zeng jatuh, pria berbaju hitam itu tidak bermaksud merebutnya. Kong langsung bergerak dengan ekspresi memalukan di wajahnya, setelah meraih Luo Zeng, dia terbang ke Ji Xuanyuan dan melemparkan Luo Zeng tinggi-tinggi. Setelah Ji Xuanyuan meraih Luo Zeng, matanya menatap Fuxi dan Nuwa yang terjebak oleh kosong tidak jauh, dan alisnya sedikit mengernyit. Kekuatan lisan bukan hanya karena dukungan dari Dewa Kekacauan Kuno, Fuxi dan Nuwa juga merupakan lawan yang kuat. Situasi saat ini sudah sangat tidak menguntungkan bagi Nuwa dan Fuxi, tidak peduli apakah Kong atau pria berbaju hitam menang, itu tidak dapat diterima oleh lisan, kecuali Kong dan pria berbaju hitam akan kalah. Tapi Fuxi dan Nuwa masih sangat tenang, apa yang harus mereka lakukan? Saat Ji Xuanyuan masih memikirkannya, cahaya biru yang menyilaukan tiba-tiba mekar di langit, cahaya biru itu lebih menyilaukan daripada matahari, seperti suar biru besar, yang hampir membutakan semua orang. Ketika suar biru menghilang, Kong memiliki pisau panjang transparan ekstra biru di tangannya, pisau ini jelas dibentuk oleh kondensasi ruang. Gaya bertarung Kong jarang head-to-head. Dalam banyak kasus, hanya perlu mengasingkan lawan, seperti San mengasingkan Luo Zeng di ruang Jishan pada waktu itu. Sebelum Ji tidak memperhatikan, dia juga diasingkan oleh Kong. Tapi menghadapi pria berbaju hitam di depannya, Kong memiliki dorongan jauh di dalam hatinya untuk menyingkirkannya dan bergegas. Dengan ayunan tajam dari pisau panjang di tangan kosongnya, ruang di depannya dipisahkan seperti kain, memotong celah ruang yang besar.
Retakan luar angkasa ini seperti mulut ikan aneh, dan menelan pria berbaju hitam dalam satu tegukan. Sudut mata pria itu sedikit terangkat, tubuhnya sedikit miring, dan sinar cahaya biru setebal jari kelingking melesat ke langit, menembak puluhan ribu meter jauhnya. Pedang tipis sepanjang 3 kaki muncul dari tangannya, itu adalah senjatanya yang biasa, pedang Kingping. King Jian, tentu saja, saat pria berbaju hitam menebas pedang Kingping, dia langsung menghilang. Baik dia dan pedang Kingping sendiri telah berubah menjadi cahaya biru yang memenuhi langit, memantul ke arah kosong. Retakan di ruang yang dipotong oleh Kong menghilang segera setelah menghadapi cahaya biru di seluruh langit, dan semua kekuatan ruang tampaknya rentan terhadap satu pukulan. Pisau itu diselesaikan dengan sangat mudah, Kong tidak terlalu peduli. Dia hanya melihat ke langit, mencoba mencari tahu pria berbaju hitam itu. Selama berada di luar angkasa, tidak ada yang bisa menghindari deteksi Kong, ini adalah bakat Kong, dia tidak mencari nafas pihak lain, juga tidak menggunakan akal dewa untuk memindai, tetapi hanya merasakan di ruang segala sesuatu yang ada, titik kekosongan ini. Mirip dengan kemampuan Gui King, tapi di bawah cahaya biru di seluruh langit, pria berbaju hitam itu benar-benar menghilang. Ini agak tidak masuk akal. Kebenaran ruang adalah aturan tertinggi dalam kekacauan. Sebagai anak kebenaran, kamu tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Apa yang kamu miliki hanyalah sebagian. Tiba-tiba suara pria berbaju hitam datang dari belakang. Kong tiba-tiba berbalik, dan pisau ruang angkasa panjang di tangannya menebas ke arah suara. Orang lain mungkin salah menilai arah suara, tapi dia tidak akan pernah salah dalam Kong. 3 pedang berturut-turut, tebasan ruang biru-biru cukup cepat untuk membagi semua yang ada di jalurnya, termasuk ruang itu sendiri. Sejumlah besar celah ruang berguling dengan berlalunya ruang Zan, langit tampak seperti sebuah buku, dan celah ruang ini adalah potongan kertas yang robek dari buku. Ruang itu sendiri menunjukkan kekuatan magis di bawah kekuatan ketakutan yang kuat, karakteristik. Bahkan struktur ruang itu sendiri hancur total, jika pria berbaju hitam bersembunyi di sini, dia pasti akan terbagi menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Tapi tidak ada pria berbaju hitam di sana. Karena apa yang Anda kendalikan hanyalah sebagian dari kebenaran ruang, ada titik-titik buta tertentu. Suara pria berbaju hitam itu terdengar lagi, dan Kong baru saja mengangkatnya, pisau ruang untuk menyadari hal ini. Untuk kedua kalinya, tidak mungkin untuk menentukan sumber suara. Suara itu sepertinya berasal dari lubuk pikirannya. Mengapa begitu? Tepat ketika Kong tidak percaya, lampu hijau mekar di belakang Kong. Cahaya hijau setebal jari ini menembus bagian belakang Kong dan menyebar lurus ke depan, mencakup beberapa negara bagian besar, dan juga menembus dinding batas dan lapisan tanah tebal dari beberapa negara bagian besar. Sepanjang ibu kota dunia, ke dalam kekacauan. Karena King Mang sendiri hanya setebal jari kelingking, tidak ada aura kekacauan yang menyebar dari luar, tapi hanya saja banyak makhluk tak berdosa telah tertusuk di sepanjang jalan. Luka setebal jari kelingking tidak ada apa-apanya bagi Kong, Kong hanya merasakan sakit di punggungnya, dan dia disayat beberapa kali dengan punggung tangannya. Ruang besar lainnya dihancurkan, tetapi pria berbaju hitam itu sepertinya tidak ada. Beberapa pisau ini hampir menghancurkan semua yang ada di ruang di belakangnya, tetapi masih gagal mengenai pria itu, hitam. Kekuatan penyembuhan diri spasial di dunia ibu sangat kuat. Umumnya, ruang akan cepat diperbaiki setelah robek, sehingga celah ruang yang dibuat oleh orang-orang kuat di sisi lain itu seringkali hanya bertahan sesaat, lalu menghilang tanpa bekas. Tapi kekosongan memiliki terlalu banyak pengaruh pada ruang, dan ruang yang rusak terekspos, membentuk serangkaian gambar aneh. Itu hanya seorang pria yang menyembunyikan kepala dan ekornya. Setelah beberapa serangan, Kong gagal menyentuh pria berbaju hitam itu sama sekali, dan akhirnya merasa sedikit cemas di hatinya. Ketika berbicara tentang makhluk sekuat Kong, mereka tahu hampir segalanya, dan tidak banyak rahasia yang tidak dapat mereka pahami. Sekarang ketika mereka tiba-tiba menghadapi situasi yang tidak dapat diselesaikan ini, mereka secara alami merasa tidak nyaman. Seberkas sinar hijau lainnya mekar di antara dahi Kong. Kali ini Kong tidak menghindar, cahaya biru di matanya berkilat, ruang kepalanya telah berubah, dan sinar lampu hijau menembus kepala Kong langsung dibiaskan 90 derajat, menembus ke sisi lain dan pergi. Arah penetrasi persis ke arah di mana Fuxi dan Nuwa berada meskipun Nuwa mengelak dengan sangat cepat, lubang darah masih meninju di kaki ketat seputih salju Nuwa. Wajah Nuwa tidak berubah sama sekali, dia bahkan tidak mengerutkan kening, luka ini tidak ada artinya baginya. Tapi Fuxi mengerutkan kening. Meskipun Nuwa diam-diam telah menenangkan Fuxi, memberitahu Fuxi untuk tidak gelisah, dan menunggu dan melihat apa yang terjadi.
Tapi jelas bukan gaya Fuxi untuk menahan diri seperti ini. Sementara pria berbaju hitam itu masih ada, mari kita bunuh Kong bersama. Fuxi mengirimkan transmisi suara ke Nuwa. Nuwa menggelengkan kepalanya ringan, bahkan jika kita bisa membunuh Kong bersama, bagaimana dengan pria berbaju hitam yang masih dari klan Wukong? Ada kesuraman yang telah lama hilang di mata Fuxi. Dia jarang merasa frustrasi, karena selain San Xingtian, tidak ada lawan yang dia takuti, apakah itu pihak lain atau dunia ibu. Tapi kekuatan pria berbaju hitam jelas naik ke level lain, dan dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan Fuxi, pria berbaju hitam. Akan ada kesempatan, mata Nuwa yang penuh kebijaksanaan memiliki sedikit senyuman, dan suaranya menjadi lembut, Huang Qi harus lebih sabar. Dalam Fuxi yang mudah tersinggung, mendengar kata-kata Nuwa suara lembut akan mengembalikan ketenangan. Kong mungkin telah menguasai metode untuk melawan pedang Qingping. Selama ada cahaya biru yang berkedip-kedip, akan ada ruang kecil di depannya terlebih dahulu, dan lampu hijau yang melewati ribuan kaki akan meleset di bawah pembiasan ruang. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Tapi tenda hijau ini benar-benar mengerikan, jarak yang jauh dapat menembus beberapa atau bahkan puluhan negara besar, dan semua makhluk di jalur tenda hijau akan menderita. Di sisi lain dari Husu, orang kuat dari Tiangong dan Yuxiong serta orang kuat dari klan Sennong masih saling berhadapan. Pertarungan sebelumnya dihentikan karena munculnya kekosongan Danji. Pembangkit tenaga Chaotic Source Realm dan Saint Soul Realm ini secara alami tahu bahwa setelah munculnya tingkat kekuatan tempur yang lebih tinggi, pertarungan mereka akan kehilangan artinya. Ketika pembangkit tenaga listrik di level yang lebih tinggi memutuskan untuk menang, pertempuran akan berakhir secara alami. Tapi setelah beberapa saat, Ji tiba-tiba menghilang, dan setelah beberapa saat, ada untaian lampu hijau yang kuat dan menakutkan yang ditembakkan kemana-mana. Mereka yang berada di alam jiwa suci dan alam sumber caotik tidak memiliki tubuh fisik yang kuat seperti Nuwa. Jika mereka mengenai tangan dan kaki, tidak apa-apa, tetapi mereka kehilangan lengan dan kaki. Jatuh kedua sisi yang dulu masih melayang di udara dan saling berhadapan diam-diam menarik permusuhan mereka, dan turun untuk menghindar satu demi satu, meskipun penghindaran semacam ini tidak ada artinya, King Mang hampir mengabaikan rintangan apapun. Hei, retak. Cahaya Qian yang menembus langit menghantam permukaan tubuh Luo Zeng, dan cahaya pedang Qian yang menembus ketiadaan ini akhirnya menyentuh keberadaan pertama yang tak tertembus. Setelah cahaya pedang Qian diblokir oleh tubuh Luo Zeng, itu berubah menjadi genangan cairan yang bersinar dengan cahaya biru, tetapi cairan ini tidak ada untuk waktu yang lama, dan dengan cepat diserap oleh tubuh Luo Zeng. Ji Xuanyuan menempatkan Luo Zeng di atas kepalanya, dan dia benar-benar ingin menggunakan Luo Zeng sebagai perisai. Apakah Luo Zeng dapat memblokir King Mang? Dia tidak yakin. Melihat Luo Zeng akhirnya mendapat lampu hijau dan masih aman dan sehat, wajahnya berubah lagi. Orang ini benar-benar luar biasa. Jika kamu hanya bersembunyi dalam kegelapan, kamu membuang-buang waktumu, Sora menoleh perlahan, matanya membongkar seluruh dunia menjadi kotak, masing-masing reaksi energi dalam kubus dapat menarik perhatiannya. Bagaimanapun, dia adalah putra kebenaran di luar angkasa, dan setelah pengamatan terus-menerus, dia secara bertahap memahami bagaimana pria berbaju hitam itu melakukannya. Dalam puluhan ribu kubus ruang angkasa ini, ada banyak sosok yang berkedip-kedip, dan sosok yang berkedip-kedip ini adalah pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu tidak menghilang, tapi bergerak dengan kecepatan luar biasa. Menurut aturan umum ruang, apakah itu teleportasi besar atau teleportasi instan, itu adalah untuk membuat saluran ruang jarak pendek atau bahkan jarak jauh, dan kemudian menyeberang dari satu ujung ke ujung lainnya. Dan pria berbaju hitam tidak membutuhkan langkah ini, dia dapat muncul di satu titik sesuka hati, dan kemudian menghilang di titik lain. Metode seperti itu, bahkan kosong tidak dapat melakukannya. Tidak mungkin bagimu untuk membiaskan semua cahaya pedangku. 100 rahasia pada akhirnya akan memiliki satu kelangkaan. 3 pedang saja sudah cukup. 3 pedang akan membunuh putra kebenaran. Itu kesepakatan yang bagus, suara pria berbaju hitam itu terdengar, keluar lagi di ruang angkasa. Saat dia berbicara, cahaya Qian yang dilepaskan oleh pedang Qingping menjadi lebih padat, dan cahaya pedang yang menakutkan setebal jari kelingking tapi panjang seperti gerimis, berpusat pada kosong, dengan gila-gilaan membias ke segala arah. Dengan cara ini, Nuwa, Fuxi, Minhu dan pembangkit tenaga alam abadi lainnya bahkan lebih berbahaya. Dari waktu ke waktu, cahaya pedang menyerbu menembus mereka, hampir tidak dapat dihindari. Hanya ketika Ji Xuanyuan menempatkan Luo Zeng di atas kepalanya, sebagai perisai alami, dia aman dan sehat. Retak. Seperti yang dikatakan pria berbaju hitam itu, 100 rahasia dirahasiakan.
Meskipun Kong dapat membiaskan 99% cahaya pedang biru, tetapi setelah waktu yang lama, beberapa ikan akan lolos dari jaring. Salah satu lampu pedang biru menghindari ruang pembiasan Kong dan menembus Kong bahunya. Lulus. Pedang kedua. Suara pria berbaju hitam itu terdengar lagi. Wajah Kong menjadi jelek. Baru saja pihak lain mengatakan bahwa 3 pedang dapat membunuhnya. Menurut kekuatan destruktif dari lampu hijau ini, belum lagi 3 pedang, 300 pedang tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata padanya. Tapi menurut pria berbaju hitam itu, apa mungkin ada akibat lain setelah menusuknya 3 kali? Atau hanya intimidasi? San Xingtian adalah tempat magis dengan segala macam kemampuan aneh. Kong awalnya ingin berurusan dengannya secara perlahan untuk membentuk solusi, tetapi ketika dia merasakan krisis di hatinya, ekspresi ganas tiba-tiba muncul di wajahnya. Matanya tiba-tiba berubah menjadi tubuh energi biru yang aneh dan meledak dengan hebat, dan pada saat yang sama sebuah kubus besar muncul dalam radius puluhan mil di sekelilingnya. Kemudian kotak itu langsung dihapus, dan bahkan pria berbaju hitam di dalam kotak itu dihapus seluruhnya. Dari skala seluruh kekacauan, ruang seluas 30 mil, tinggi 30 mil, dan panjang 30 mil dihapus, dan bagian ini benar-benar diasingkan ke ruang jijian. Karena hilangnya ruang, sebuah gaya terbentuk yang menekan ruang ke segala arah, dan bahkan tanah ditarik hingga ketinggian 30 mil, yang setara dengan membangun gunung megah dari udara tipis. Terakhir kali gunung mengasingkan Luo Zeng, dan kemudian Luo Zeng kembali dengan cepat, yang menarik perhatian Kong. Dunia luar mengira bahwa tanah abu yang ditinggalkan, yaitu ruang Jishan, dikendalikan oleh Kong, tetapi kenyataannya, Kong sama sekali tidak dapat memengaruhi semua yang ada di ruang Jishan. Menilai dari informasi yang ditinggalkan oleh beberapa putra kebenaran di pantai lain, ruang itu juga harus dikendalikan olehnya, tetapi karena ratusan era kacau, adaptasi besar seharusnya terjadi di ruang Jishan, Dewa Kuno, kekacauan benar-benar kehilangan kendali ruang. Sora tidak tahu apa yang telah berubah di dalam. Singkatnya, dia hanya bisa membuang orang dan materi ke dalamnya, tetapi dia tidak bisa menghapus makhluk dan materi di dalamnya. Setelah Luo Zeng dapat kembali dengan selamat dari ruang Jishan, Kong juga mencoba menyerang Jishan ruang, termasuk sejumlah besar ruang ke dalam ruang Jichan, mencoba untuk mendapatkan kembali otoritas ruang Jichan dan seterusnya. Tetapi semua metode ini gagal. Kong selalu merasa ada beberapa hal aneh di ruang Jishan, tetapi tidak dapat dilacak atau dideteksi, dan ini selalu menjadi penyakit jantungnya. Jika tidak dipaksakan, Kong tidak akan memilih untuk menghapus pria berbaju hitam, yang mungkin tidak valid. Tapi karena telah dihapus, Kong secara alami mengambil kesempatan ini untuk membawa Luo Zeng pergi. Di ruang Jizhen, pria berbaju hitam itu mengambang di kehampaan, alisnya berkerut membentuk sicuan. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk kepalanya, aku ceroboh, tapi aku lupa trik ini. Diasingkan di tempat hantu ini bukanlah hal yang baik bagi pria berbaju hitam. Dia awalnya diturunkan oleh Advent Ring, tetapi sekarang cahaya di Advent Ring redup, dan dia tampaknya telah kehilangan kontak dengan pihak lain. Jika mereka benar-benar terjebak di tempat hantu ini, itu akan menjadi masalah besar bagi klan Wukong. Bukankah benda-benda di ruang jijian harus dihancurkan sepenuhnya? Mengapa ada di sini? Pria berbaju hitam itu melihat sabuk reruntuhan yang tak berujung mengambang di kejauhan. Tepat ketika pria berbaju hitam bingung, 2 sosok berlari ke sisi ini, satu tua dan satu muda adalah Jiang Xia dan Luo Nian. Ketika pria berbaju hitam melihat Jiang Xia, awalnya dia agak curiga, tetapi setelah dia memastikan identitas Jiang Xia, 2 api tampak menyala di pupilnya. Menghadapi dewa kuno yang sangat kacau seperti Kong, dia masih terlihat tenang dan tenang. Tetapi ketika dia melihat Jiang Xia, kemarahan yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya jauh di dalam hatinya langsung tersulut, dan niat membunuh yang mengerikan itu sama agungnya dengan lautan. Pedang Kingping mengetuk ringan, dan sekali cahaya hijau tipis langsung menuju Jiang Xia dari jarak jauh. Tidak lama setelah Jiang Xia kembali dengan Luo Nian, ada banyak pergerakan di ruang Jichan. Karena situasi seperti ini sering terjadi, dia tidak menganggapnya serius, dan membawa Luo Nian untuk menyelidikinya secara langsung. Sebelum melihat wajah pria berbaju hitam itu, cahaya hijau tajam langsung menuju ke arahnya. Ketika Jiang Xia merasakan kekuatan tenda hijau ini, wajahnya langsung serius, dan dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, cambuk emas meluncur seperti naga beracun, menyapu tenda hijau yang mendekat. Setelah 2 sinar cahaya, 1 hijau dan 1 emas, bertemu, Jiang Xia melambaikan cambuk emas di tangannya dan melilitkannya terus-menerus. Cambuk itu menggulung spiral kecil, dan akhirnya menghilangkan sinar cahaya hijau menjadi kehampaan.
Luo Nian di sebelahnya juga terkejut saat melihat pemandangan ini. Dalam benak Luo Nian, Jiang Ziya sangat kuat, jauh lebih kuat dari ayahnya. Selain tidak berguna di ruang misterius, dia hampir tidak pernah bertemu lawan di dunia yang kacau, dan dia belum pernah melihatnya begitu bermartabat. Siapa pria di sisi lain itu, dan mengapa dia melawan Jiang Ziya begitu mereka bertemu? Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Satu persatu lampu hijau ditembakkan dari kejauhan, dan beberapa di antaranya langsung menuju ke Luo Nian. Jiang Ziya mendengus dingin, mengangkat cambuk emas di tangannya, dan membuat dentuman, yang sepertinya mengandung raungan misterius, dan kemudian cambuk panjang itu berubah menjadi busur cahaya kemasan, dan menghantam ke arah lampu hijau. King Mang yang awalnya tak terkalahkan menjadi sangat rapuh di depan cahaya kemasan. Setiap kali sinar cahaya kemasan mekar, sinar cahaya hijau ditarik menjauh, berubah menjadi teratai hijau dan perlahan menghilang di angkasa. Desir, desir, desir. Dalam 3 tarikan napas, 36 cahaya kemasan bermekaran, dan 36 teratai hijau muncul dan menghilang adegan. Yang dihasilkan oleh konfrontasi energi ekstrim ini spektakuler dan penuh kemegahan. Luo Nian selanjutnya dia terpesona oleh warnanya, energi ini terlalu menakutkan, hanya butuh 1 bagian dalam 1.000.000 untuk membunuhnya. Dia sudah berpikir bahwa Jiang Ziya sangat kuat, tetapi sekarang Jiang Ziya telah naik ke level lain dalam pikirannya. Semua cahaya hijau berubah menjadi teratai hijau dan menghilang. Pria berbaju hitam masih tidak berhenti, dia mengangkat pedang Qingping lagi, dan 6 spanduk hitam muncul dari belakangnya. Ada garis-garis energi hitam tipis yang mengalir di garis-garis di permukaan setiap bendera hitam. Spanduk Liu Hun. Sudut mata Jiang Ziya berkedut, dan akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Paman, apakah kamu benar-benar ingin melawanku dengan keras?" Setelah menggambar lingkaran, 600 semangat kipas mengapit secara otomatis tanpa angin, dan nafas yang begitu misterius sehingga dia tidak bisa berbicara menyebar dari tubuhnya, dan pada saat yang sama suaranya juga menyebar. "Ayo, apakah kamu masih punya wajah untuk memanggilku paman?" Om, energi di spanduk 6 jiwa tiba-tiba menghilang, dan energi hitam berkumpul di pedang Qingping. Setelah terbakar dengan hebat, pria berbaju hitam itu langsung datang ke Jiang Ziya. Melihat ini, Jiang Ziya dengan lembut mendorong Luo Nian, dan kekuatan tak terlihat mendorong Luo Nian menjauh. Menghadapi keberadaan yang kuat seperti pamannya, dia tidak punya waktu untuk melindungi Luo Nian. Beberapa hal telah berlalu begitu lama, mengapa paman harus selalu mengingatnya? Jiang Ziya mengangkat cambuk emas di tangannya lagi. Cambuk emas ini disebut cambuk dewa, dibuat oleh Yuan Shi Tianzun dari darah tingkat dasar Jiang Ziya, dan itu juga merupakan senjata kelahiran Jiang Ziya. Hal yang sama, tuanmu telah mengatakannya berkali-kali, tapi pria berbaju hitam itu memiliki ekspresi dingin yang tak tergoyahkan, semuanya tidak masuk akal. Pria berbaju hitam ini adalah Tong Tian yang bertemu dengan Luo Zheng Hierarch. Guru Tong Tian adalah kakak senior Yuan Shi Tianzun, jadi tentu saja paman senior Jiang Ziya. Jiang Ziya tidak tahu apakah pemimpin Tong Tian masih hidup, lagi pula, ketika kekacauan selesai pada tanggal 77, Jiang Ziya telah diasingkan di ruang Jishan. Jiang Ziya tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di pantai lain nanti. Baru setelah Luo Zheng membawa Jiang Ziya turun dari ruang Jishan terakhir kali, dia memiliki pemahaman umum tentang apa yang terjadi kemudian. Bahkan jika kedua orang itu memiliki posisi yang berbeda sekarang, sang paman akan melakukan yang terbaik saat dia muncul, yang membuat Jiang Ziya merasa tidak berdaya. Dalam 77 putaran kekacauan, ada kontradiksi besar antara Jie Jiao yang diciptakan oleh Master Tong Tian dan interpretasi yang dibuat oleh Yuan Shi Tianzun, dan penyebab kontradiksi tersebut juga terkait dengan Tao finalitas. Pemimpin Sekte Tong Tian akhirnya dikalahkan oleh Jiang Ziya, dan bahkan fondasi Jie Jiao dihancurkan. Tuan Tong Tian memimpin sekelompok anggota Jie Jiao untuk melarikan diri ke sisi lain dan kemudian dengan cepat menghilang sejak ratusan era dewa, baik Tuan Tong Tian sendiri maupun anggota Jie Jiao tidak pernah muncul. Tidak sampai klan Wukong tiba-tiba muncul entah dari mana, pemimpin Sekte Tong Tian muncul lagi. Selama periode itu, apa yang terjadi pada pemimpin Tong Tian, dan mengapa dia menjadi pemimpin klan Wukong, dunia luar tidak tahu. Ketika Jiang Ziya datang ke Tiongkok Tengah, Yuan Shi Tianzun mengingatkannya bahwa jika dia bertemu dengan pemimpin dari Tong Tian, dia harus memperhatikan, penghancuran gereja menyimpan dendam. Pada saat itu, Jiang Ziya sedang tidak nyaman, dia merasa bahwa tahun-tahun yang panjang dapat menghapus kebencian terhadap guru Tong Tian, tetapi siapa yang mengira bahwa setelah bertemu pamannya di ruang Jishan, dia akan sangat iri pada musuh-musuhnya. Hah! Master Tong Tian langsung mendatangi Jiang Ziya dengan pedang Qingping di tangannya.
Di bawah goyangan 6 panji jiwa di kejauhan, api hitam di tubuh King Pingjian semakin berkobar. Jiang Zia mengetahui kekuatan panji 6 jiwa, dan dia juga tahu bahwa Master Tongtian memimpin klan Wukong dan klan Yuanling untuk bertarung satu sama lain, dan kekuatan mereka saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Cambuk gila. Jiang Zia mengeluarkan cambuk itu bersamaan dengan langkah mundurnya. Ho 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 ho. Saat bayangan cambuk menari, kehampaan juga bergetar, dan riak air transparan menyebar kemana-mana, mendistorsi semua yang menarik perhatian. Cambuk ajaib itu melambai dengan kacau, dan bayangan cambuk emas menghilang ke dalam kehampaan. Kemudian bayang-bayang cambuk di seluruh langit membentuk bayangan naga yang panjang dan sempit, bergegas menuju pemimpin Sekte Tongtian. Wow, Tuan Tongtian berjalan dengan pedang di tangannya, api hitam di pedang itu menyembur, dan setiap bayangan cambuk emas yang mendekat benar-benar terbakar oleh api hitam, jadi dia langsung masuk dengan pedang. Melihat bahwa dia masih beberapa meter jauhnya dari Jiang Zia benar-benar menyingkirkan cambuk ajaibnya, berdiri dengan kedua tangan dan membungkuk kepada pemimpin Tongtian. Master Tongtian yang mengancam bingung dengan pemandangan ini, dan tatapan dingin muncul di matanya, pikir aku akan menunjukkan belas kasihan. Zia, kamu masih sangat naif. Ketika gigi putus asa, hanya bisa tersinggung, Jiang Zia kata tiba-tiba. Apa? Tepat ketika pemimpin Tongtian masih sedikit bingung, dia merasa bahwa dunia telah berubah, dan saat berikutnya dia muncul di Lihuzu, kembali ke tempat dia mengasingkan diri barusan. Jiang Zia telah sepenuhnya mengendalikan ruang Jishan. Di ruang itu, otoritasnya lebih besar daripada dewa kekacauan kuno. Dia tidak hanya dapat membuang materi di ruang Jishan secara sewenang-wenang, tetapi dia bahkan dapat menemukan simpul waktu yang sama. Sekarang Jiang Zia bukannya tidak mampu melawan pemimpin Tongtian, tetapi Jiang Zia dan tuannya Yuan Shi Tianzun memiliki mentalitas yang sama, dia merasa bersalah ketika dikalahkan dan memotong ajaran, dan dia tidak ingin bertarung dengannya. Setelah Jiang Zia menemukan simpul ruang dan waktu, dia hanya mengundang pamannya keluar dari Ji untuk menghapus ruang tersebut. Setelah Kong mengasingkan pemimpin Tongtian, dia melayang turun, dia khawatir pemimpin Tongtian akan kembali, jadi dia berencana untuk langsung membawa Luo Zeng pergi. Tapi sebelum dia sempat turun, ada fluktuasi spasial tidak jauh, dan pemimpin Tongtian muncul lagi. Corak Kong sedikit berubah, dan dia menyapu ke arah pemimpin Tongtian tanpa ragu, ruang lain menyelimuti pemimpin Tongtian lagi. Pemimpin Tongtian dikirim langsung oleh Jiang Zia, masih dalam kebingungan, dia tidak tahu itu keluar bagaimana mungkin anak itu Jiang Zia memiliki trik seperti itu. Ketika dia masih bingung, fluktuasi spasial lainnya menyelimuti dirinya, dan ruang ini dihapus lagi, dan dia kembali ke ruang Jishan dalam sekejap mata. Jiang Zia melihat bahwa paman yang dia kirim telah kembali, dan itu juga benar, wajahnya terdiam. Apa namanya? Dengan pikiran Jiang Zia, dia mungkin bisa menebak apa yang terjadi di luar. Kemungkinan besar, Lord Tongtian turun melalui Ring of Advent dan bertarung dengan putra kebenaran yang menguasai ruang. Namun, Jiang Zia tidak pernah membayangkan bahwa alasan mengapa keduanya bertarung adalah untuk memperebutkan Luo Zeng. Sebaiknya kau melampiaskan amarahmu pada putra kebenaran itu, gumam Jiang Zia. Dengan lambaian tangannya, dia mengirim Master Tongtian keluar lagi. Tapi Kong di Lihuzu juga waspada, saat pemimpin Tongtian dikirim, dia juga mulai menghapus ruang tersebut. Pemimpin Tongtian tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan dikirim langsung ke ruang Jishan lagi. Jiang Zia di ruang Jishan bahkan lebih tertekan. Pamannya memang keberadaan yang sangat menyusahkan. Putra kebenaran mungkin tidak punya pilihan selain mengirimnya masuk, tetapi menendang bola bolak-balik seperti ini bukanlah jawabannya. Dalam hal ini, saya hanya bisa menutup ruang Jishan. Jiang Zia telah mengalami era kacau yang tak terhitung jumlahnya di ruang Jishan, dan telah mengambil alih semua otoritas ruang Jishan. Dia sepenuhnya mampu menolak ruang yang putra kebenaran menghapus ke. Hanya saja Jiang Zia membutuhkan substansi yang dikirim berturut-turut dari bagian dalam kekacauan, dan melalui zat ini Jiang Zia dapat memahami hal-hal dalam kekacauan tersebut. Swiss, wash, wash. Pemimpin Tongtian, yang dikirim ke ruang Jishan lagi, menggunakan teleportasi dan datang ke Jiang Zia dalam sekejap. Angkat tanganmu dan tarik pedangmu. Di ujung pedang King Ping, cahaya pedang yang hitam dan elegan langsung menuju ke wajah Jiang Zia. Tapi kecepatan Jiang Zia meningkat 1 poin. Sebelum pedang bisa mengenai Jiang Zia, Master Tongtian telah menghilang di depannya. Kemudian Jiang Zia berbalik dan melihat ke pilar Jizan di ujung ruang Jishan dengan lambaian tangannya, sebagian dari pilar Jishan diaktifkan, dan kemudian dengan cepat meredup. Aturan di seluruh ruang Jishan telah berubah. Ada node ruang khusus di ujung depan ruang Jisen.
Node ruang ini ada di tangan Kong, tetapi telah diubah menjadi satu arah oleh Jiang Xia, dan itu hanya bisa masuk dan tidak bisa masuk. Tapi sekarang telah diubah menjadi tidak ada entry, tidak ada jalan keluar. Setelah Master Tongtian dikirim lagi, Kong sekali lagi menyelimutinya dengan ruang, dan pada saat yang sama menghapus ruang ini. Namun, kali ini, Kong memberi isyarat untuk waktu yang lama, dan tidak ada tanda-tanda ruang itu dihapus. Master Tongtian tetap di ruang itu dan memandangi Kong dengan wajah bertopeng. Bahkan Chaos Ancient God yang agung membuat kesalahan. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa merasakan keberadaan ruang Jishan lagi. Kong tampak kaget. Kehilangan kemampuan untuk menghapus hanya kehilangan satu kartu truf, dan kartu truf Dewa Kekacauan Kuno jauh lebih banyak dari ini. Tetapi kemampuan yang diperoleh seseorang dari kebenaran ruang ditebang dan dirampas oleh orang lain, yang merupakan hal yang paling menakutkan. Master Tongtian sudah siap memasuki ruang Jichan lagi, tetapi ketika dia melihat Kong mengatakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, alisnya berkerut. Dalam pandangan Tongtian, lawan di kedua sisi sangat penting dan harus diselesaikan sendiri. Ruang Jijian yang dikendalikan oleh Jiang Xia dapat langsung memodifikasi simpul waktu saat mengeluarkan dirinya sendiri, yang bahkan lebih menakjubkan. Ketika baru saja diedarkan, kepala pemimpin Tongtian juga berputar dengan cepat, bahkan dia merasa lebih penting untuk menjatuhkan Jiang Xia, dan dia lebih cenderung melakukannya pada Jiang Xia. Jika saya dapat menggantikan Jiang Xia dalam mengendalikan ruang Jijian, saya harus memiliki banyak pendapatan, dan saya dapat kembali ke kekacauan di sepanjang simpul waktu. Saya tidak melakukan apa-apa, Anda dapat mencoba lagi, kata Master Tongtian dengan nada berdiskusi. Ketika Kong mendengar ini, matanya menjadi sangat aneh, dan kemudian dia memelototi guru Tongtian dan mencibir, apakah kamu menertawakanku? Bukan itu maksudmu. Kata guru Tongtian lebih tegas, saya harap kamu mau coba lagi, hapus aku ke ruang itu. Melihat wajah tulus pemimpin Tongtian, termasuk orang-orang di perahu hitam, Jisuan Yuan, Fuxi, Nuwa dan pusat kekuatan alam abadi lainnya semua saling memandang dengan cemas. Master Tongtian telah memperkirakan kemampuan Jiang Xia. Dilihat dari penampilan Kong, sepertinya tidak palsu, Jiang Xia mungkin menutup akses ke Jichan Space. Memikirkan tempat ajaib ini, Master Tongtian bahkan lebih tertarik. Kong tidak dapat memahami pikiran pemimpin Tongtian, tetapi dia masih mencoba beberapa kali, tetapi ruang di sekitar pemimpin Tongtian terus bergetar, dan dia tidak dapat mengirimkannya sama sekali setelah menyadarinya dia benar-benar kehilangan kemampuan ini. Kong bertanya dengan suara terkonsentrasi, apa yang terjadi di ruang itu? Tuan Tongtian mengangkat bahu, tidak ada komentar. Tentu saja, dia tidak akan mengungkapkan masalah Jiang Xia kepada Kong. Bunuh kamu, dan aku akan tahu, suara Kong menjadi dingin, dia sangat perlu mencari tahu apa yang terjadi di ruang Jisan. Ruang persegi yang awalnya menyelimuti Tongtian Jiaozu tiba-tiba menjadi sangat padat. Kong mengontrol kebenaran ruang dan dapat menentukan sebagian besar ruang dalam kekacauan. Dia mendefinisikan ruang di alun-alun itu secara keseluruhan, bersama dengan Tongtian Jiaozu. Wow, seluruh blok tiba-tiba hancur. Jika itu adalah keberadaan yang sedikit lebih lemah, seperti alam abadi umum, dengan runtuhnya kubus, itu juga akan runtuh. Tapi Master Tongtian datang dengan persiapan, jadi sulit untuk menjatuhkannya dengan jurus ini. Kecuali untuk pecahan ruang yang padat seperti batu di kubus yang runtuh, tidak ada bayangan pemimpin Tongtian. Rasa krisis muncul dari hati Kong, dan sebelum Kong bisa menjauh, pemimpin Tongtian muncul di atas kepalanya. Pemimpin memegang pedang panjang dengan kedua tangan di belakang punggungnya, seperti pendekar pedang yang berdoa, dengan ujung pedang mengarah ke bawah, dia menusuk keras ke arah kepala Kong. Cahaya biru di mata Kong menyala, ruang di atas kepalanya terdistorsi untuk sementara waktu, dan pedang panjang yang menusuk menghilang tiba-tiba, dan pada saat yang sama muncul dari sisi pemimpin Tongtian, menusuk ke arah kepala Tongtian pemimpin. Setelah mendistorsi ruang, pemimpin Tongtian benar-benar membunuh dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini, cahaya biru yang sama melintas di mata pemimpin Tongtian, dan ruang di depan pintunya juga mulai terdistorsi. Setelah pedang Kingping menembus ruang yang terdistorsi, itu langsung muncul di layar Kong, dada. Off! Lampu hijau kecil menembus Kong dari depan ke belakang. Ada beberapa kebingungan di mata Kong, dia menatap pemimpin Tongtian dan bertanya, hanya aku yang bisa melakukan penyimpangan ruang itu, kenapa kamu? Faktanya, banyak orang dapat menghubungkan dua titik dalam ruang, tetapi itu hanya untuk membuat saluran ruang melingkar, dan hal yang sama berlaku untuk penyimpangan ruang kosong. Namun, sebagian besar saluran yang dibuat sementara oleh orang-orang tidak stabil, misalnya,
Master Kultus Tongtian memiliki ratusan ribu kekuatan magis dengan satu serangan pedang, dan hanya Kong yang dapat menangkisnya. Tapi barusan Kong mengetahui bahwa pria berbaju hitam itu bisa melakukannya, yang sekali lagi membuat Kong bingung sejak konfrontasi dengan pria ini, banyak hal yang tidak bisa dipahami oleh Kong telah terjadi. Kenapa aku juga bisa melakukannya? Pemimpin Tongtian berkata dan perlahan mengeluarkan pedang panjang itu, dan pedang Kingping perlahan ditarik keluar dari dua ruang yang terdistorsi, yang secara visual sangat aneh, karena kebenaran bukan milikmu uniknya, atau melalui beberapa cara khusus, saya juga bisa menguasainya, dan saya bisa menguasai lebih banyak dari Anda. Kong sedikit menyipitkan matanya. Jika konfrontasi sebelumnya antara keduanya masih merupakan uji coba, sekarang saatnya untuk pertarungan. Kata-kata Master Tongtian sangat jelas. Dia bisa menghilangkan kemampuannya dari Chaos Ancient God. Apakah dia bisa menghilangkannya masih menjadi tanda tanya, tapi barusan dia menunjukkan kekuatan magis defleksi ruang yang sama seperti dirinya. Kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Suara Kong menjadi dalam dan ganas, wajahnya masih berubah bentuk, sepasang mata manusia mulai terdistorsi dan menyatu menjadi satu mata, gigi menjadi tajam, dan kepalanya mulai berubah bentuk. Ekspansi gila, dia ingin berubah menjadi penampilan aslinya. Pembangkit tenaga abadi seperti Fuxi, Chuan Boss, dan Ji Xuanyuan juga tahu bahwa dua kekuatan besar akan mengorbankan bentuk terkuat mereka. Kong akan diubah menjadi bentuk aslinya, sementara pemimpin Tongtian akan mengorbankan tubuh yang sunyi Tuhan. Adegan yang mereka harapkan tidak muncul. Master Tongtian hanya berdiri di udara, menatap Kong dengan ekspresi mengejek. Meskipun tubuh Kong mulai berubah, tetapi tubuh baru saja mulai berubah dan kemudian dengan cepat menyusut kembali, seolah-olah ada belenggu yang tidak terlihat di permukaan tubuhnya, dengan kuat menjebaknya dalam bentuk aslinya. Penampilan manusiamu cukup bagus, kamu tidak perlu berubah menjadi monster bermata satu yang jelek. Tuan Tongtian mengangkat pedang Kingping dengan ringan, dan tiga filamen yang melilit Kong diam-diam muncul, dan filamen putih dengan cepat menghilang. Itu menjadi lebih besar dan berubah menjadi tiga rantai giok putih. Ujung rantai lainnya terhubung ke kunci kuning kecil di tangan Master Tongtian. Senjata ajaib menembus kunci hati. Sebelumnya, pemimpin Tongtian telah mengisyaratkan bahwa hanya perlu menusuk tiga pedang untuk membuat Kong jatuh, dan ketiga pedang ini telah mendorong kunci yang menusuk hati ke dalam tubuh Kong. Saat ini, semua yang ada di Kong menembus jantung. Kuncinya ditutup, semua kekuatan magis dilarang, dan tentu saja, kekuatan Dewa Kemarahan tidak dapat digunakan. Kong tampaknya tidak bergerak, tetapi sebenarnya dia bertarung dengan sengit di dalam tubuhnya. Dia pasti tidak membiarkan dirinya diblokir oleh kunci yang menusuk hati, dan Dewa Kekacauan kuno yang agung terbalik di selokan, yang merupakan hasil yang tidak dapat diterima baginya. Master Tongtian tidak peduli dengan tindakan Kong, jadi dia perlahan turun sambil memegang rantai batu giok putih. Sekarang Kong telah dijebak olehnya, sekarang giliran para penipu berikutnya. Tuan Tongtian tidak peduli dengan posisi Ji Xuanyuan, Senong, Nuwa, dan Fuxi di dunia induk, jika dia tidak dapat membunuh lusinan Tuan yang saleh di San Xingtian, dia akan membersihkan yang palsu ini terlebih dahulu. Setelah Master Tongtian turun perlahan, dia melirik Nuwa, Fuxi, Ji Xuanyuan dan lainnya. Ada kebencian yang tak terlukiskan di matanya. Meskipun posisi orang-orang ini saat ini berbeda, dan mereka hanyalah tiruan tanpa ingatan, matanya akan menyapu wajah mereka, dan kebencian yang tak dapat dijelaskan akan melonjak di dalam hatinya. Fuxi, Nuwa, Ji Xuanyuan, dan Senong, yang perlahan pulih dari monster kambing, semua bisa merasakan kebencian ini. Minhu di sebelahnya diam-diam sedikit bersyukur. Pria berbaju hitam itu tampak membenci Ji Xuanyuan dan Fuxi, tetapi dia tanpa ekspresi terhadap dirinya sendiri. Mungkin, saat Minhu masih bersukacita, Tuan Tongtian tiba-tiba menoleh untuk melihatnya, dan berkata dengan acuh tak acuh itu tidak relevan. Pergilah mati dulu. Wow, kunci yang menusuk hati di tangannya bergetar sedikit, dan rantai tipis lainnya keluar darinya dan langsung menuju Minhu, tapi rantai ini bukan batu giok putih, tapi hitam legam, nilainya adalah jelas lebih rendah dari rantai batu giok putih yang menjebak Kong, tapi itu lebih dari cukup untuk menjebak Minhu. Ketika Minhu mendengar kata-kata Master Tongtian, wajahnya berubah drastis, ketika dia bersandar, seluruh tubuhnya terguling, dan dia keluar dengan cepat. Ruang di depan rantai hitam dibelokkan beberapa saat, lalu muncul di depan Minhu. Engah, baju besi yang dibanggakan Minhu ditembus oleh rantai hitam, dan rantai itu langsung tenggelam ke dadanya. Saat rantai hitam memasuki tubuhnya, baju besi pelopor kekecewaan di tubuh Minhu runtuh seketika, dan pada saat yang sama waktu, vitalitas Minhu menghilang dengan cepat.
Dalam sekejap mata. Setelah beberapa saat, vitalitas Minhu benar-benar menghilang. Seorang pria kuat di alam abadi mati di tangan Master Tongtian. Master Tongtian tiba-tiba mengangkat rantai itu, dan tubuh Minhu diayunkan ke atas, terbang menuju perahu hitam. Aku akan membuang mayatnya untukmu, kata Master Tongtian. Ketika sentu dari Hei Chuan melihat Minhu, air liurnya hampir mengalir. Hantu yang dia ciptakan umumnya lemah, jadi sentu seringkali hanya bisa mengubah tubuhnya sendiri. Sekarang Tuan Tongtian telah memberi penghargaan kepada orang kuat di alam abadi. Yang penting Minhu masih hidup, dan masih ada banyak peluang untuk transformasi di mata sentu. Minhu adalah harta langka yang tidak dapat ditemukan. Terima kasih, Tuan Pemimpin. Sentu dengan bersemangat menangkap Minhu, matanya yang besar menatap Fu Xi dan yang lainnya dengan sengaja atau tidak sengaja. Makna itu sangat jelas, Sentu berharap mendapatkan mayat dari pembangkit tenaga listrik Immortal Realm ini. Jika Sentu benar-benar bisa melatih makhluk abadi ini menjadi hantu, dia akan bisa berjalan menyamping di dunia induk sendirian. Setelah melihat kematian Minhu, wajah Ji Xuanyuan dan Senong begitu suram hingga air menetes, dan kekuatan di tubuh Fuxi dan Nuwa juga terakumulasi. Dua kelompok orang yang masih bertarung belum lama ini harus bergabung untuk melawan orang ini. Tapi kekuatan pria berbaju hitam itu terlalu aneh. Dia tidak hanya memiliki kekuatan supernatural kebenaran luar angkasa Kong yang tidak dapat dipertahankan, tetapi juga kunci yang menembus hati yang dapat mengunci hampir semua hal. Fuxi dan Nuwa saling memandang dengan tenang, dan Nuwa telah mengambil cincin Advent di tangannya. Setelah mendapatkan Golden Chaotic Origin Spirit dari Luo Zheng, Nuwa secara alami mempelajari penggunaan Ring of Advent dengan hati-hati. Pada awalnya, Fuxi bersemangat untuk menyerahkan kesempatan cincin Advent kepada Gua Tiangou. Gua Tiangou memang sangat kuat, dan dia juga sahabat Fuxi di Sanxingtian, dari segi kekuatan hanya sedikit lebih lemah dari Fuxi, tapi jauh lebih kuat dari makhluk abadi biasa. Setelah akhirnya mendapatkan Ring of Advent, apakah hanya membiarkan Lisan memiliki satu lagi pembangkit tenaga Immortal Realm untuk duduk di dalamnya? Bukan ini yang ingin dilihat Nuwa. Jadi di dinasti King atas, Nuwa memberikan cincin Advent kepada klan Buaya Hu. Ras Buaya Hu ini juga merupakan ras yang sangat tirani di sisi lain di Sanxingtian, tetapi ras ini sangat xenofobia dan tidak pernah peduli dengan urusan dunia, bahkan klan Yuanling tidak akan memprovokasi mereka, apalagi berani masuk jauh ke dalam wilayah mereka. Dahulu kala, Nuwa menyelamatkan seekor buaya kecil, tetapi mendapatkan persahabatan dengan suku buaya. Kepala suku buaya menyanggupi permintaan Nuwa, dan rela turun di saat genting untuk membantu Nuwa sekali, demi membalas kebaikan yang pernah ia berikan. Nuwa tidak akan memilih untuk turun kecuali benar-benar diperlukan. Namun Nuwa juga tidak pernah membayangkan bahwa hanya duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung, kini Kong telah ditangkap, dan nyawa mereka di alam abadi dalam bahaya sedangkan di mata Fuxi, masih ada semangat juang yang membara. Dari sudut pandang Fuxi, selain kunci yang menusuk hati dan beberapa kekuatan supernatural kecil dalam kebenaran luar angkasa, orang ini tidak perlu takut. Tepat ketika Fuxi dan Nuwa akan mulai, dahi Ji Xuanyuan, yang membawa Luo Zheng, tiba-tiba retak, dan pada saat yang sama, dia tertawa terbahak-bahak. Tongtian, apakah kamu turun dengan tergesa-gesa? Itu adalah suara Ah Huo dari klan Yuanling. Pemimpin Tongtian tidak terkejut mendengar suara ini, dia telah bertarung dengan klan Yuanling selama ratusan era kacau, akan sangat aneh jika klan Yuanling tidak muncul. Sejauh yang saya tahu, Anda sepertinya belum bisa turun. Pemimpin Tongtian berkata sambil tersenyum. Karena mereka terlalu bodoh, kata Ah Huo. Tidak masalah apakah kamu bodoh atau tidak, pemimpin Tongtian mengangkat bahu, jika kamu tidak memiliki lawan lain, kamu bisa diam. Aku sudah memenangkan pertempuran ini. Omong-omong, Master Tongtian telah mengangkat pedang Qingping, dan hendak menusuk bola mata di dahi Ji Xuanyuan. Tetapi pada saat ini, wajah Ji Xuanyuan berubah, dan dia tiba-tiba menunjukkan senyum menawan, dan suara feminin keluar dari mulutnya, meskipun kami melewatkan cincin Advent, bukan berarti kami tidak memiliki pilihan lain. Solusinya datang. Feng, rambut Ji Xuanyuan di atas kepalanya langsung terbakar, dan bola mata itu bersinar dengan cahaya keemasan, memancarkan aura yang mirip dengan cincin Advent. Penampilan, sikap, dan auranya melonjak saat ini, dan dia berubah menjadi Ah Huo di pantai seberang. Master Sekte Tongtian belum bereaksi, Ah Huo telah meraih Luo Zheng dan mengambil langkah, dan menghancurkan Luo Zheng ke Master Sekte Tongtian. Dengan kilatan cahaya biru di mata Master Tongtian, dia menggunakan defleksi ruang untuk menghindari pukulan itu. Ups, tuanku, Luo Zheng itu. Melihat pemandangan ini,
orang-orang di kapal hitam mengangkat suara mereka untuk mengingatkan mereka, tetapi jelas sudah terlambat. Saat Luo Zeng bersentuhan dengan ruang yang dibelokkan, dia telah sepenuhnya melahap energi kebenaran yang ada di ruang itu, dan ruang itu kembali normal. Luo Zeng secara alami membanting Master Kultus Tongtian. Tuan Tongtian terlempar terbang. Ah Huo melirik Luo Zeng di tangannya dan sangat puas dengan senjata sementara ini. Api, Feng, Ah Huo ingin menyalakan api pada senjata yang ada di tangannya. Dia sendiri lupa karakteristik tubuh fisik Luo Zeng untuk sementara waktu. Nyala api hanya menyala dan langsung diserap oleh Luo Zeng bersih. Dia hanya meringis acuh tak acuh, melangkah ke sisi lain ruang, dan mengelilingi Luo Zeng lagi. Bang! Kekuatan mengerikan mengalir ke Tongtian Jiaozu melalui Luo Zeng lagi, dan bahkan Kong yang ditahan oleh kunci yang menusuk hati dan diseret di belakang Tongtian Jiaozu juga terhempas ke tanah. Tanah di Lihuzu tampak seperti kain perca, dan saat keduanya berkelahi, kain perca itu mulai menggelinding, berkerut, dan robek. Makhluk yang hidup di atas kain ini jatuh seperti rumput. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka hanya merasakan runtuhnya langit dan bumi. Bahkan sejumlah kecil orang yang mengetahuinya tidak memiliki kemampuan untuk melawan di tingkat pertempuran ini. Bahkan jika mereka kuat, tembok pembatas, yang hanya bisa dihancurkan dengan kekuatan penuh alam abadi, juga lemah di bawah pengaruh keduanya. Wow, setelah tenggelam dari selatan Huzu, seluruh lapisan terkoyak, dan celah yang panjangnya jutaan mil terkoyak. Melalui celah ini, Anda dapat melihat pemandangan dalam kekacauan. Tekanan negatif yang dihasilkan oleh pecahnya tanah menarik awan kacau tidak jauh, dan awan kacau itu berkerumun menuju celah. Jika makhluk di Lihuzu hanya bisa duduk dan menunggu mati untuk mengalami kiamat ini, maka orang-orang di Tiangong masih memiliki secercah kehidupan. Murid Tiangong yang melarikan diri dalam kelompok ini semuanya berada di alam pantai lain untuk terakhir kalinya, dan suasana kekacauan tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Tetapi di bawah keterkejutan setelah konfrontasi Ah Huo dengan pemimpin Tongtian, meskipun sedikit terpengaruh, mereka dapat terbunuh atau terluka. Semua orang lari ke barat. Jika kamu tersesat, pergi ke Gunung Li. Ke barat, lewati tembok batas. Tembok batas yang awalnya tidak bisa ditembus penuh dengan lubang dan tidak bisa lagi menghentikan semua orang untuk melarikan diri. Li Beixue, Gan Gaohan, dan lainnya dengan cepat mengatur para murid Tiangong untuk menyeberang. Tidak hanya murid Tiangong yang lolos, tetapi juga murid Yuxiong, Senong dan Minyu juga kembali ke kapal terbang aslinya. Tingkat konfrontasi ini benar-benar mengganggu rencana sebelumnya, tetapi selama mereka pergi ke Lisan, mungkin ada secercah kehidupan. Jisuanyuan diduduki oleh Ah Huo, Senong baru saja pulih dari keadaan monster domba, dan Min Hu langsung mati, dan mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan kehidupan jiwa-jiwa suci ini. Wow, celah lain terbuka di tanah, dan ribuan gumpalan besar tanah terlempar ke langit diameter satu gumpalan berukuran ratusan gunung raksasa. Seekor naga bumi bersayap dua tinggal di salah satu gumpalan, ketika merasakan gerakan eksternal, ia dengan cepat melarikan diri dari gumpalan, hanya untuk menyadari bahwa ia muncul tinggi di langit. Meskipun kultivasi naga bumi bersayap dua telah mencapai tingkat dewa sejati, kecerdasan spiritualnya rendah, ketika masih memikirkan alasannya, seberkas api melintas ke arahnya. Nyala api itu sendiri masih puluhan mil jauhnya darinya, tetapi panas yang dipancarkan oleh nyala api disalurkan sejauh puluhan mil, dan langsung menempatkannya dari dalam, menghanguskannya hingga garing. Pemimpin Sekte Tongtian curiga bahwa Kong yang diikat di belakangnya menghalangi, jadi dia hanya memasukkan Kong ke dalam senjata ajaib ruang angkasa lainnya, gendang pemancing. Keduanya menunjukkan fleksibilitas yang luar biasa dalam serangkaian pertempuran. Meskipun Ah Huo bergabung dengan tubuh fisik Jisuanyuan melalui bola mata itu, kekuatannya tidak akan terpengaruh dengan cara apapun, dan dia tidak akan dirugikan di hadapan Master Tongtian. Tongtian, ah tidak, Tuan Pemimpin. Ini kedua kalinya Ah Huo bertarung melawanmu, kan? Ah Huo merasa kekuatan Tuan-Tuan belum membaik. Ah Huo tertawa kecil. Wajah Tuan Tongtian tiba-tiba menjadi tenang, tetapi diam-diam dia terkejut di dalam hatinya. Dari segi kekuatan sebenarnya, hampir tidak ada celah besar antara Tongtian Cult Master dan Muling, yang dibuktikan dengan beberapa pertarungan langsung. Tetapi meskipun Ah Huo adalah anggota nomor 3 dari klan Yuanling pada awalnya, ada celah besar antara kekuatannya dan kekuatan Muling, setidaknya pada saat itu, pemimpin Tongtian tidak menaruh perhatian padanya. Ini hanya beberapa zaman yang kacau, dan telah berkembang sedemikian rupa. Tepat saat pemimpin Tongtian mengerang, Ah Huo mengayunkan Luo Zeng berhadap-hadapan lagi. Saya harus mengatakan bahwa Luo Zeng dalam keadaan ini memang senjata yang sangat sempurna.
Tuan Tongtian memiliki beberapa pembunuh yang ditahan oleh Luo Zeng. Luo Zeng adalah senjata khusus yang dapat menyerap semua energi di tangan Ah Huo, intinya tidak bisa rusak. Sekarang Sekte Tongtian aktif dan pasif, Luo Zeng dapat memperoleh pujian. Setelah Fuxi dan Nuo dibebaskan, mereka terbang ke barat daya Lihuzu, dan mereka tidak pergi. Kupikir aku yang terkuat dalam kekacauan itu, tapi dua monster muncul begitu cepat, kata Fuxi dengan marah, menatap Tuan Tongtian dan Ah Huo di langit. Mereka semua adalah monster tua yang telah hidup di era kacau yang tak terhitung jumlahnya, jadi kamu tidak bisa membandingkannya. Mata Nuo penuh ketenangan. Klan Wukong dan klan Yuanling sama-sama bertekad untuk memenangkan Luo Zeng, dan hal yang sama berlaku untuk Nuo-nya, dan sekarang dia hanya bisa mengakalinya ketika dia tidak dapat melakukannya. Untungnya, Master Tongtian dan Na Huo belum memutuskan hasilnya, dan mereka masih punya kesempatan. Di sisi kapal hitam, bos kapal tidak mengamati pertempuran di atas. Jika Master Tongtian dikalahkan, tidak ada artinya kapal hitam mereka ada, dia hanya harus menunggu hasilnya. Sebaliknya, saya memiliki hal-hal yang lebih berarti untuk dilakukan. Bas, dua cincin Advent lagi diaktifkan. Dua anggota klan Wukong lainnya muncul di depan bos perahu. Salah satunya adalah Peri Yun Xiao, murid Master Tongtian, dan yang lainnya adalah Dewa Jahat. Dewa Jahat yang turun lagi melirik anggota perahu hitam, dan hanya mengeluarkan heh. Nak, apa maksudmu? Wajah pria perunggu itu langsung menjadi gelap. Orang-orang di kapal hitam ini bukanlah orang baik. Dan Dewa Jahat dapat tumbuh begitu cepat, dan mereka dapat menyingkirkan Luo Zeng dan memasuki sisi lain, yang dapat dianggap sebagai kredit dari kapal hitam mereka. Tapi orang ini baru berbalik beberapa hari, dan dia sudah menantang. Jangan khawatir tentang dia memiliki temperamen seperti ini ketika kekuatannya rendah, kata Sentu dan sedikit tersenyum pada Dewa Jahat itu. Baru pada saat itulah Dewa Jahat tersenyum pada Sentu, seperti seorang teman yang bersatu kembali setelah lama absen. Dia bisa tinggal di kapal hitam, semua karena Sentu, dan Sentu juga menunjukkan kesabaran yang cukup besar. Di mana perwujudan kejahatan? Peri Yun Xiao bertanya. Peri? Ikut aku, kata bos perahu, mengangguk ke arah Xiaolan. Xiaolan merentangkan tangannya dengan ringan, dan sebuah kapal luar angkasa yang tak terlihat menyelimuti kerumunan saat berikutnya. Transmisi luar angkasa muncul di sisi barat Lihuzu, tempat Li San dan klan Xiong pertama kali bertempur. Ketika Shen Nong mengejar perahu tak terlihat, dia menghabiskan terlalu banyak kekuatan Gui King, dan sekarang Gui King juga sangat lemah. Untungnya, dia telah terikat ke Lihuzu, selama Lihuzu tidak hancur total, dia tidak akan mati. Perahu tak terlihat itu turun. Semua orang di kapal hitam, Dewa Jahat dan Peri Yun Xiao muncul di depan Gui King. Saat Gui King mengangkat kepalanya, matanya tertuju pada Sentu dan Xie Shen. Dia merasakan emosi yang berbeda di Sentu, yang tampaknya terkait dengan dirinya sendiri. Dan Dewa Jahat yang sombong itu memandangnya seolah-olah dia melihat dirinya sendiri. Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat Kurokawa dan rombongannya mendekat dengan agresif, Gui King juga tahu bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Namun, Gui King tidak memiliki rasa memiliki terhadap klan Xiong. Pada prinsipnya, dia seperti setetes minyak yang mengapung di air, dan tidak mungkin dia berintegrasi ke dalam kekuatan apapun. Tidak apa-apa jika Anda dipaksa untuk bergabung dengan kapal hitam. Ini adalah inkarnasi dari niat jahat dunia induk, Anda harus menelannya, kata Sentu, menunjuk ke arah Gui King. Gui King terkejut ketika mendengar ini, dan menatap wajah bayi putih porselen Sentu, dia tidak takut pada langit dan bumi, dia bahkan bisa mengabaikan alam abadi, tiba-tiba ada ketakutan di hatinya. Tepat ketika Gui King hendak berjuang, Peri Yun Xiao yang berada di sebelahnya menjentikkan pengocok debu padanya. Kocokan menyapu wajah Gui King hanya merasakan tubuhnya menegang untuk sementara waktu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya tetap sedikit terbuka, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana cara menelan? Makan dia secara langsung. Dewa Jahat memandang Gui King dan tersenyum. Meskipun Dewa Jahat tidak dapat melakukan hal seperti melahap daging manusia secara langsung, dia sangat puas dengan Gui King. Aura Gui King hampir sama persis dengan dirinya, pria ini sangat cocok menjadi bagian dari dirinya. Apakah kamu tidak memiliki kemampuan untuk melahap jiwa? Peri Yun Xiao memberinya tatapan aneh. Sentu juga mengangguk, cukup untuk menangkap jiwa secara langsung. Kulit Gui King adalah yang kedua, dan yang paling penting adalah memadukan jiwa Gui King. Kemudian Peri Yun Xiao mengulurkan tangannya ke arah dahi Gui King, dan seberkas cahaya biru muda dilepaskan dari telapak tangannya. Gui King tidak bisa menahan diri,
hanya merasakan gaya gravitasi yang menakutkan datang dari tangan Peri Yun Xiao, dia memutar matanya dan tubuhnya bergetar tanpa sadar, dan segera jiwa Gu Yiqing terseret keluar dari tubuhnya. Umumnya jiwa dalam bentuk tertentu persis seperti tubuhnya, dengan sangat sedikit pengecualian. Tapi jiwa Gu Yiqing sangat unik, terlihat seperti kucing dengan rambut goreng, penuh paku jiwa, dia berjuang dengan panik di tangan Sentu. Di bawah kendali Peri Yun Xiao, bahkan bentuk fisiknya tidak dapat membebaskan diri, apalagi jiwa belaka. Retak, Peri Yun Xiao menyeret jiwa Gu Yiqing ke dalam pikiran Dewa Jahat, dan jiwa Gu Yiqing telah dimasukkan ke dalam pikiran Dewa Jahat. Jiwa Gu Yiqing ini jelas tidak lemah, setidaknya memiliki kekuatan untuk melawan Dewa Jahat. Tapi Peri Yun Xiao tidak berniat membantu, dan membiarkan Dewa Jahat berurusan dengan Gu Yiqing dalam pikirannya. Apakah akan ada bahaya? Tanya Sentu. Jadi bagaimana jika itu berbahaya? Peri Yun Xiao mengangkat bahunya dengan ekspresi acuh tak acuh. Melihat ekspresi acuh tak acuh Peri Yun Xiao, Sentu juga menjadi tenang. Nyatanya, sikap klan Wukong terhadap Dewa Jahat dan Gu Yiqing mirip, keduanya adalah perwujudan niat jahat, dan mereka ditakdirkan untuk tidak menjadi mitra setia klan Wukong. Pada analisis terakhir, klan Wukong membutuhkan identitasnya, tetapi siapapun yang mendominasi sebenarnya sama saja. Hanya saja mentalitas Sentu secara alami rumit saat menghadapi Gu Yiqing, yang memiliki keterikatan dengannya. Terlebih lagi, kita telah memberikan begitu banyak kepada Dewa Jahat. Jika kita bahkan tidak bisa berurusan dengan Gu Yiqing yang baru saja dibangkitkan, maka kita mungkin juga mendukung Gu Yiqing secara langsung, kata Peri Yun Xiao. Pada saat ini, ekspresi kesakitan tiba-tiba muncul di wajah Dewa Jahat itu, dan otot-otot di wajahnya terus berubah membuat berbagai ekspresi aneh. Setelah beberapa tarikan napas, roh jahat itu menutup matanya dan menjadi tenang. Setelah beberapa saat, Dewa Jahat akhirnya membuka matanya, pupilnya seperti sumur kuno yang dalam, sangat gelap sehingga dia tidak bisa melihat ke bawah. Menang, tanya Sentu. Sentu merasa bahwa itu masih Dewa Jahat, tetapi ada banyak makna yang tidak dapat dijelaskan di mata Dewa Jahat. Dewa Jahat menggerakkan tubuhnya sedikit, dan ketika dia melihat ke arah Sentu, tatapan aneh muncul di matanya, saya menemukan beberapa kenangan aneh. Kenangan aneh? Apa? Tanya Sentu bingung. Dewa Jahat itu tiba-tiba menyeka wajah Sentu dengan tangannya, menarik rambut hitam lurusnya di depannya, mengendusnya, mengerutkan kening dan berkata, masih baunya seperti mayat yang kuat, mengapa orang itu berpikir baunya enak? Mengapa kamu memiliki ingatan dari masa lalu? Sentu mengerutkan kening, dan cahaya kemerahan muncul di wajah putih porselen itu. Anggota kapal hitam lainnya juga mengerti. Tindakan Dewa Jahat adalah apa yang biasa dilakukan Gu Yiqing pada Sentu, tetapi Dewa Jahat jelas tidak menyukai bau mayat Sentu seperti yang dilakukan Gu Yiqing. Dewa Jahat mengangkat bahunya, ketika saya menyatukan jiwaku, saya menemukan beberapa fragmen memori yang berdebu. Saya kira orang ini bahkan tidak tahu bahwa fragmen memori ini ada. Hampir ada konsensus di dunia ibu, karena api memori telah benar-benar hilang. Tapi sekarang tampaknya ingatan Gu Yiqing dari kehidupan sebelumnya telah terpelihara dengan cara tertentu. Ini tidak penting, yang penting adalah seberapa besar pengaruhmu terhadap dunia ibu, Peri Yun Xiao bertanya di sebelahnya. Mengontrol dunia induk setara dengan mengendalikan inti kekacauan, yang dipikirkan oleh banyak pembangkit tenaga Immortal Realm. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mengendalikan tempat kelahiran terbesar dalam kekacauan. Terlebih lagi, tidak pernah ada inkarnasi di tanah kelahiran pertama, dan secara teori tidak dapat dikendalikan. Tetapi banyak inkarnasi niat jahat lahir di tanah kelahiran, seperti tanah kelahiran di tubuh Luo Zeng yang sangat kecil, masih ada Dewa Jahat. Apakah itu kapal hitam atau klan Xiong? Tujuan menumbuhkan inkarnasi niat jahat adalah sama, dan mereka ingin mengendalikan dunia induk melalui mereka. Pengaruhku pada dunia ibu. Dewa Jahat itu menyipitkan matanya dan melihat ke dinding batas tidak jauh. Setelah dia melahap jiwa Gu Yiqing, dia merasa bahwa tembok batas yang Pang Kemping itu berhubungan dengannya. Dewa Jahat merentangkan tangannya ke arah dinding batas. Dinding batas sebening kristal berwarna kuning tiba-tiba mengalir seperti madu yang meleleh. Di bawah kendali Dewa Jahat, tembok batas yang membentang ratusan mil dengan cepat runtuh dan mengalir. Pada saat ini, ekspresi Sentu dan sekelompok orang di perahu hitam berubah, dan bahkan Peri Yun Xiao penuh kejutan. Setelah Gu Yiqing Hengkong lahir, dia juga dibudidayakan dengan hati-hati oleh Hei Chuan. Saat itu, Gu Yiqing memberitahu orang-orang di Hei Chuan bahwa menurutnya ada 5 tahap peningkatan diri. Ketika Gu Yiqing mencapai tahap kedua, dia dapat mengintegrasikan dirinya dengan dinding batas,
dan pada saat yang sama dia dapat membuka dan menutup dinding batas dunia ibu. Dia mengatakan bahwa ketika dia mencapai tahap ketiga, dia akan dapat mengontrol dinding batas sesuka hati. Kekuatannya dapat dinaikkan ke level lain, bahkan alam abadi sulit untuk menjadi musuhnya. Sayang sekali Gui King memberontak saat hendak memasuki tahap ketiga, dan akhirnya dicekik oleh timnya. Hijau hantu kedua diolah oleh Ji Xuan Yuan, dan itu masih dalam tahap awal tahap kedua, tetapi akhirnya langsung ditelan oleh Dewa Jahat. Masuk akal bahwa meskipun Dewa Jahat menyatu, paling banyak hanya dapat mencapai tahap kedua, tetapi sekarang kinerja Dewa Jahat telah melampaui harapan semua orang di kapal hitam. Wosh! Pada saat ini, ada suara siulan besar di langit. Pemimpin Tongtian sekali lagi dijatuhkan dari langit oleh Ah Huo, dan arah jatuhnya kebetulan berada di sisi dinding pembatas. Setelah Dewa Jahat melihat pemandangan ini, cahaya hitam melintas di matanya, dan dia mengulurkan tangannya dan mengusap. Dinding batas yang awalnya mengalir seperti cairan tiba-tiba mulai mengembun menjadi tombak panjang. Tembok pembatas selebar ratusan mil mengembun menjadi tombak sepanjang 9 kaki 9, yang kekuatannya hampir tak terbayangkan. Setelah Ah Huo menghancurkan pemimpin Tongtian, sosoknya melintas, dan dia mengejarnya. Dengan kecepatan teleportasi instan Ah Huo, dia secara alami sulit ditangkap, belum lagi keadaan abadi secara umum, bahkan peri Yun Xiao pun sulit ditangkap. Tapi hantu hijau yang baru saja ditelan Dewa Jahat sudah terhubung ke Li Huzu. Dewa Jahat bisa merasakan lokasi materi apapun di seluruh Li Huzu, dan dia bisa menilai posisinya dalam sekejap. Ah Huo tidak pernah berpikir bahwa orang lain akan bergerak. Di mata Ah Huo, tidak ada yang bisa bertarung kecuali pemimpin Tongtian dan Dewa Kekacauan kuno itu. Setelah dia bergerak dalam sekejap, dia siap menerkam ke kiri, yang merupakan arah jatuhnya Master Tongtian tadi. Siapa yang tahu bahwa saat dia mengebor keluar dari saluran luar angkasa, sebuah senjata panjang ditembakkan di depannya. Boom! Tombak itu sendiri sangat kuat, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak lemah. Di bawah pengeboman seperti itu, Ah Huo langsung dihantam kembali ke saluran luar angkasa. Tapi saluran luar angkasa tidak dapat menahan benturan Ah Huo, dan dihancurkan olehnya secara langsung. Area yang terbang terbalik di sepanjang jalan segera ditutupi dengan retakan luar angkasa seperti jaring laba-laba. Tangan Dewa Jahat berputar keluar dari udara tipis, dan tombak yang berubah dari dinding batas juga terbang di udara beberapa kali. Ho ho ho! Setelah menyesuaikan arah tombak, dia menembak ke arah Ah Huo lagi. Ah Huo tertangkap basah, dan ketika dia sadar, dia melihat tombak panjang itu, dan wajahnya sudah bersinar terang. Dengan ayunan backhand, Luo Zeng bergema dan membanting tombak itu. Ah Huo sedikit terkejut bahwa tombak itu tidak patah, tapi itu saja, ketika dia sepenuhnya fokus pada pertahanan, tombak itu tidak menimbulkan ancaman sedikit pun padanya. Tapi saat Ah Huo menghancurkan tombaknya, Master Tongtian muncul dari punggung Ah Huo. Cahaya biru kecil bermekaran, dan ada rantai tipis yang samar-samar terkandung di dalamnya dari lampu hijau, yang merupakan kunci yang menusuk hati. Selama 3 kunci yang menusuk hati ditanam, pertempuran akan berakhir. Tapi kecepatan dan kekuatan Ah Huo jauh melebihi ekspektasi pemimpin Tongtian. Setelah putaran konfrontasi barusan, pemimpin Tongtian benar-benar dirugikan. Melihat dia mundur dengan mantap, tombak yang tiba-tiba muncul membantu pemimpin Tongtian. Pedang Master Tongtian telah menembus tubuh Ah Huo, dan tepat ketika Master Tongtian hendak menanam rantai pertama, tubuh Ah Huo tiba-tiba berubah drastis. Mata, telinga, mulut dan hidungnya menyemburkan api, dan sebagian besar tubuhnya berubah menjadi api, dan api melilit Luo Zeng dan bergerak cepat ke satu sisi. Api merah ini adalah bentuk tubuh Ah Huo. Makhluk dari keluarga Yuanling tidak memiliki konsep umur panjang, sejak lahir, mereka akan terus menjadi lebih kuat, dan proses menjadi lebih kuat seringkali saling melahap. Ah Huo telah dapat tumbuh hingga saat ini, dan saya tidak tahu berapa banyak roh api dari keluarga yang sama yang telah ditelan. Dia sendiri adalah kumpulan dari berbagai bentuk energi api. Ah Huo juga merasakan kekuatan pedang guru kultus Tongtian, jadi dia ingin berubah menjadi tubuhnya sendiri untuk menghindari pedang guru kultus Tongtian. Namun, di bawah plotnya, dia lupa bahwa dia membawa Luo Zeng, lubang hitam energi. Wow, semua api yang bersentuhan dengan Luo Zeng dengan cepat diserap oleh Luo Zeng. Ah Huo memperhatikan bahwa tubuhnya diserap oleh Luo Zeng, dan wajahnya tiba-tiba tenggelam dalam api, tetapi berpikir bahwa energi yang dapat diserap Luo Zeng mungkin terbatas, dia sangat sabar. Tapi setelah merasakan kecepatan penyerapan gila Luo Zeng di saat berikutnya, dia akhirnya terkejut jika dia terus berhubungan dengan Luo Zeng. Saya khawatir seluruh orang akan diserap oleh Luo Zeng. Apa yang terjadi dengan anak ini? Setelah api turun ke tubuh Ji Xuan Yuan,
itu masih menekan sebagian dari energinya sendiri. Bahkan orang yang kuat di alam abadi tidak dapat menahan ledakan energinya. Tapi Luo Zeng langsung menyerap, yang terlalu dibesar-besarkan dan tidak masuk akal sama sekali. Dalam keputusasaan, Ah Huo hanya bisa meninggalkan Luo Zeng. Pada saat ini, Luo Zeng telah menyerap lebih dari sepertiga tubuh Ah Huo. Dan di pengadilan abadi dewa, lebih dari 30 berkas cahaya tiba-tiba muncul dari peta yang mengelilingi cawan suci. Semua jenis energi api sebagian besar adalah kekuatan penghancur, dan berkas cahaya yang naik juga berada di kuadran penghancuran, dan hanya beberapa berkas cahaya yang terletak di kuadran penciptaan dan kuadran kehidupan. Keempat patung perunggu itu sudah mati rasa terhadap berkas cahaya yang muncul dari waktu ke waktu, dan anak di dalam cangkir itu jelas berbeda dari makhluk sebelumnya. Tapi sekarang lebih dari 30 berkas cahaya tiba-tiba muncul, yang mengejutkan mereka lagi. Orang ini adalah monster. Apakah dia mencoba menciptakan keajaiban? Bahkan pria di pilar mungkin tidak mencapai titik ini. Dalam serangkaian kejutan, mereka semakin menantikan Luo Zeng dan lebih tinggi. Setelah menghindari pedang guru kultus Tongtian, Ah Huo memadat lagi, dan Ah Huo, yang baru saja terbentuk, melintas dan meraih Luo Zeng, yang jatuh lurus ke bawah. Bagaimana bisa Master Tongtian membiarkan Ah Huo menang dengan mudah? Dengan sedikit goyangan pedang Kingping, seperti ular berbisa yang menjulurkan kepalanya, cahaya hijau kecil langsung menuju Ah Huo. Ah Huo hendak menangkap Luo Zeng lagi, tetapi cahaya hijau tidak memihak, dan itu terjadi antara dia dan Luo Zeng. Ah Huo mengertakkan gigi dan harus menarik tangannya, lalu menggunakan ruang untuk bergerak, tapi kali ini dia muncul di sisi lain Luo Zeng. Namun, Master Tongtian melakukan hal yang sama, pedang Kingping menjentikkan lagi, dan lampu hijau menyegel pengebirian Ah Huo lagi. Selama dua orang berebut bergantian, Luo Zeng jatuh dengan cepat melihat. Luo Zeng akan jatuh ke tanah, sesosok menjulurkan kepalanya keluar dari fluktuasi ruang, dan sepasang tangan tiba-tiba muncul untuk meraih Luo Zeng Hold, diseret ke saluran luar angkasa. Master Tongtian dan Ah Huo tertegun saat melihat pemandangan ini. Fuksi. Wajah Tuan Tongtian kembali suram. Karena Ah Huo, dia tidak punya waktu untuk mengambil nyawa kedua penipu ini, jadi dia memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Tak disangka, mereka bukan hanya tidak kabur, tapi juga menembak saat kedua harimau itu sedang bertarung. Sangat berani. Baru saja, Master Tongtian dan Ah Huo saling bertarung sampai mati, tapi sekarang mereka semua menunjuk tanda pada Fuksi. Setelah Fuksi menyeret Luo Zeng pergi, dia segera mengebor kembali ke saluran luar angkasa, dan melaju kencang di sepanjang saluran luar angkasa. Dengan kecepatannya, Immortal Realm biasa tidak bisa dikejar sama sekali, mungkin hanya Chaos Ancient God yang bisa menandinginya. Tapi Ah Huo dan Master Tongtian sama-sama keberadaan di luar akal sehat, dengan kilasan sosok mereka, mereka juga masuk ke saluran luar angkasa dan mengejar Fuksi. Wow, ular api kecil bermekaran dari tangan Ah Huo. Ular api ini memiliki kecerdasannya sendiri, dan mereka berlari kencang di saluran luar angkasa menuju Fuksi yang ada di depannya. Di sisi lain, Master Tongtian juga menunjukkan serangkaian cahaya pedang Qian. Melihat kekuatan gaib kedua orang itu mendekatinya dengan cepat, Fuksi menghentikan Luo Zeng di depannya dengan sebuah flip. Dadada, apakah itu cahaya pedang yang tajam atau ular api yang ganas? Itu menghilang ketika menyentuh Luo Zeng, sekarang Luo Zeng benar-benar senjata ajaib yang berguna. Setelah mengejar beberapa saat, keduanya menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Di bawah pengejaran seperti itu, jarak antara mereka dan Fuksi tidak hanya semakin dekat, tetapi menjadi semakin jauh. Bagaimana bisa begitu cepat? Sepertinya ada sesuatu yang menyeretnya. Baik Master Tongtian dan Ah Huo memiliki keraguan di hati mereka, tidak mungkin bagi Fuksi untuk melakukan shuttle dengan kecepatan seperti itu, dan mereka sangat menyadari bahwa sepertinya ada sesuatu yang menyeret Fuksi ke depan. Di saluran luar angkasa, seberkas energi tipis melilit pinggang Fuksi. Sinar energi merah ini adalah Waying dari Nuwa. Salah satu ciri Waying adalah bisa diperpanjang tanpa batas waktu, kini Nuwa menyeret Fuksi ke depan sejauh ratusan mil dengan kecepatan tinggi. Ada layar cahaya besar di depan Nuwa. Untuk mencapai kecepatan ini, Nuwa memberikan semua yang dia miliki, melemparkan sebagian besar bayangan Wa ke layar cahaya, dan layar cahaya itu juga menyeretnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Fuksi dan Luo Zeng melarikan diri dengan cepat. 3.500.